Episode 71 Pencerahan Rute Barat. Di dalam benteng. Dalin berbicara, dia hanya satu orang, tetapi dia mampu menghasilkan udara yang menakutkan. Aku belum pernah mendengar tentang divisi Nul Ursa Major ini, tetapi aku dapat mengatakan bahwa dia tidak biasa. Apakah dia komandanmu? Petik 2. Dia memiliki perawakan tinggi dan kulit putih bersih, warna matanya menyerupai lautan, rambut kemasannya diikat dalam abun dan memancarkan suasana arogansi. Dia baru berusia 24 tahun, tetapi dia jauh lebih dewasa secara intelektual daripada orang seusianya, dan dia yang membeli Han Bingning. Selama beberapa hari terakhir, dia telah memahami kepribadian Han Bingning. Han Bingning tidak berbicara, tetapi dia tidak memperlakukannya sebagai ketidaktaatan, dan terus berbicara, apakah dia tahu kamu ada di sini? Mungkin dia tahu, aku pikir divisi Nul Utama Ursa kamu hanya memiliki kamu sebagai wanita, selama ia menyelidiki sedikit, ia secara alami akan tahu keberadaan kamu. Petik 2. Han Bingning tetap diam, visinya menjadi kabur karena semua kenangan masa lalu muncul di benaknya. Dia telah bertemu Tang Tian pertama kali di kolam jadet dan laut bambu. Mata Tang Tian yang marah dan sosoknya yang tertutup, mengalahkan Ing Black Iron Rhino dengan tangannya, dengan semua pembuluh darah dan pembuluh darahnya terentang kencang saat dia mengamuk, terasa seperti kemarin. Pria yang selalu aku kejar, aku selalu melihat ke belakang. Kamu sebaiknya melepaskan aku sekarang. Han Bingning tiba-tiba berbicara, di punggungnya, jarum ringan menggeliat di punggungnya. Oh, Dalin menatap Han Bingning dengan heran, sepertinya kamu memiliki kepercayaan padanya. Dia tidak pernah kalah. Han Bingning mengangkat dagunya yang indah, pidatonya dipenuhi dengan rasa bangga. Karena, dia adalah pria yang selalu dia kejar. Banyak orang yang rela berjuang untuknya dan tidak mau menumpahkan darah pertama untuknya. Selama dia mengibarkan benderanya, banyak orang akan dan EBS. Mulai berlari dan EBSP, maju, berikan nyawa mereka untuknya, selama dia meniup terompet tanduknya, para pahlawan akan berkumpul. Pria muda yang bersemangat tinggi, raja mereka. Han Bingning tidak pernah mengatakan kata-kata itu, dia tidak perlu menjelaskan apapun. Dalin tidak bodoh, tetapi sebaliknya, dia agak mengerti, dia bisa merasakan kebanggaan pada Han Bingning, kebanggaan yang dalam dan jujur, adalah untuk sosok di bawah. Sepertinya dia ditawan. Tang Tian bergumam, suaranya tidak nyaring, tetapi kata-katanya bercampur dengan mengibarkan bendera, dan meluas ke setiap sudut yang bisa dijangkau angin. Ketidakacuhan dan ketenangannya, seperti ketenangan sebelum badai, diam-diam mengumpulkan tekanan besar, menyelimuti seluruh tempat. Wajah Dalin menjadi suram, semakin riang pesta itu, semakin berbicara tentang kepercayaan diri mereka. Topeng wajah hantu berbalik ke arahnya, menyebabkan Dalin menjadi tidak yakin apakah itu halusinasi atau tidak. Di balik topeng itu, Tang Tian mencibir, tidak ingin bertele-tele tentang semak belukar, ia mengulurkan tangannya dan meraih bendera. 5 jarinya melilit tiang bendera dengan kencang, kan, bendera itu terangkat dari tanah. Tatapannya mendarat di benteng, di belakang topeng, dia menjilat bibirnya, gelombang itu agak jauh, ya. Gelombang. Tatapannya tiba-tiba berubah sangat dingin, niat bertarung yang telah dia tekan sejak awal, bersamaan dengan iblis yang berapi-api di hatinya seperti lava yang bergemuruh, setelah membakar lapisan batu terakhir yang tipis, belava meletus dan melonjak keluar. Pikirannya tiba-tiba punya ide kurang ajar. Gelombang teknik Pink Family Stilt yang aku pelajari gelombang. Dengan pemikiran itu, tubuh Tang Tian langsung bergerak, sosok yang berdiri di posisi asli. Pada buram tiba-tiba berubah. Tidak ada yang bisa melihat gerakannya, dia melintas, dan sosok buram itu tiba-tiba menghilang, dia telah kembali ke posisi semula, seolah-olah dia bahkan tidak bergerak. Ledakan. Suara keras meletus, seperti menabuh drum bass dengan sangat keras, itu mengguncang hati semua orang. Gerbang besar di depan benteng mulai mengungkap jaring laba-laba seperti retakan, di tengah-tengahnya ada bendera hitam, bendera itu terkulai ke bawah, membuat beruang darah itu tampak lucu yang tak tertahankan. Tapi tidak ada yang tertawa, langkah Tang Tian telah mengejutkan semua orang. Tidak ada yang berhasil melihat Tang Tian bergerak, tetapi hanya menyaksikan udara di sekitarnya menjadi sedikit kabur. Hal yang lebih aneh adalah tidak ada suara gerakannya di udara, tidak ada pekikan bersiul karena kecepatannya yang cepat, udaranya bahkan tidak bergelombang, bendera beruang sepertinya telah berteleportasi dan menempelkan dirinya ke dalam gerbang besar. Ping Xiaoshan yang berada di antara kerumunan memandangi bendera beruang itu dengan kosong, wajahnya kehabisan darah. Pria bertopeng wajah hantu itu. Dia awalnya memiliki kecurigaan bahwa itu adalah orang yang sama yang telah bertarung dengannya malam sebelumnya, karena gaya mereka terlalu mirip. Ketika Tang Tian bergerak dengan bendera, dia segera mengkonfirmasi kecurigaannya, tetapi tidak hanya itu membuatnya tidak bahagia, itu membuatnya merasa ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dia benar-benar terkejut dengan hal itu, dan pikirannya menjadi kosong. Lemparan dilakukan dengan hukum spasial, dan itu adalah hukum spasial Pink Family Stilt Technique.
Jika bukan karena Ping Xiaoshan yang sangat akrab dengan gerakan yang samar, dia tidak akan mempercayai celananya. Pihak lain sebenarnya telah mengintegrasikan hukum tata ruang teknik siluman keluarga Ping ke dalam tekniknya sendiri. Teknik siluman keluarga Ping telah berubah sepanjang generasi, tetapi tidak ada yang berhasil memahami hukum tata ruang dalam teknik yang akan digunakan sebagai serangan. Hukum spasial yang dipahami keluarga Ping hanya bisa digunakan untuk sembunyi-sembunyi dan penyembunyian, dan itulah alasan mengapa 3 generasi keluarga Ping secara bertahap padam. Tanpa kemampuan untuk bertarung, sangat sulit untuk bertahan hidup di Sindomain. Gelombang cita-cita dan harapan keluarga Ping telah benar-benar muncul di tangan orang lain, dan tepat di depan aku, dan dia hanya mempelajarinya tadi malam. Gelombang. Dampak yang diderita Ping Xiaoshan tidak terpikirkan. Seluruh rute barat benar-benar sunyi. Tang Tian benar-benar tidak menyadari pikiran-pikiran ini, langkah itu murni kebetulan, ia berpikir bahwa jarak ke benteng terlalu jauh, dan lemparan normal akan terbukti sulit untuk dipukul. Dalam keheningan, langkah kaki perlahan-lahan muncul, pria muda yang mengenakan topeng wajah hantu berjalan menuju benteng. Para pengawal secara tidak sadar melangkah mundur. Kepala pengawal adalah yang pertama bereaksi, meskipun dia takut, tetapi dia tidak melupakan tanggung jawabnya, dia menahan rasa takut di hatinya dan berjalan 1 langkah ke depan, dan berbicara dengan susah payah, Baginda. Berikan aku temanku. Suara tenang dan monoton keluar dari balik topeng. Topeng pria berwajah topeng hantu itu tidak bergerak, langkahnya santai, tetapi setiap langkah yang diambilnya menyebabkan jantung semua orang kencang. Apakah ayahmu melakukan kesalahan? Pengawal itu kaya dengan pengalaman dan tahu bahwa itu bukan waktu yang tepat untuk mengakui sesuatu. Berikan aku temanku. Suara monoton yang sama keluar, langkah yang ditentukan dan lambat adalah langkah maut, aura invisible cold seperti es musim gugur, menembus setiap sudut seluruh tempat. Yang pertama bergerak adalah 5 pengawal, saat mereka memblokir Tang Tian di depannya. Langkah kaki yang biasa, muram dan penuh tekad, bersama dengan topeng wajah hantu yang menakutkan terus mendekat, dan bendera hitam yang tertanam di gerbang benteng yang memiliki beruang merah darah, tampaknya mengawasi setiap gerakan mereka dari belakang. Jarak antara kedua belah pihak semakin dekat, salah satu kondisi mental pengawal pucat akhirnya hancur, saat dia berteriak dan menerkam ke arah Tang Tian. Tindakannya seperti sekering, segera menyebabkan situasi yang mendekati krisis benar-benar kehilangan kendali. Semua teman di sampingnya memiliki kondisi mental yang tegang, dan pada saat itu mereka secara tidak sadar bergegas bersamanya dan menerkam ke arah Tang Tian. Wajah kepala pengawal berubah, tetapi pada saat itu dia tidak bisa lagi menghentikan mereka. Sorot matanya menjadi serius, gelombang aku mungkin juga bergabung dengan mereka, tidak peduli seberapa kuat pihak lain, dia hanya 1 orang. Gelombang. 5 tokoh menerkam Tang Tian seperti kilat. Wajah Ping Xiaoshan berubah, jantungnya melompat ke tenggorokannya. Pengawal Nona Dalin semuanya elit dan setiap orang sangat kuat. Setiap tahun, tempat tinggalnya akan diisi dengan darah baru, dan Ping Xiaoshan telah berpartisipasi dalam salah satu tes sebelumnya, tetapi ditolak. Kelima pengawal itu adalah para elit, dan Kapten Huo, sang pemimpin, bahkan memiliki nama untuk dirinya sendiri. Kelima pengawal itu bergerak bersama secara mengesankan. Gumpalan hujan hitam melesat ke arah Tang Tian. Rintik hujan hitam memenuhi bau, itu disebut pernis, dan sangat beracun. Sebuah pisau dan tombak mengapit sisi-sisi Tang Tian, cahaya bilahnya melonjak seperti ikan di air, memunculkan gelembung-gelembung padat. Tombak itu seperti seekor naga, nyala api merah menyala seperti naga merah yang mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan meraung keras. Sosok hitam muncul di belakang Tang Tian dengan garis yang tidak terlalu mencolok yang dengan cepat membentuk jaring yang besar. Tetapi yang paling ganas masih Kapten Huo, pedangnya telah menghilang, dan tidak dalam kombinasi serangan. Topeng wajah pemuda hantu itu diselimuti dan ditelan oleh serangan, tetapi tiba-tiba, di bawah topeng wajah jahat dan jahat, mata acuh dan tenang tiba-tiba menyala dengan kemegahan. Kemegahan yang tak terlukiskan itu setenang air, namun seterang dan seterang semangat. Tang Tian bergerak, dan kemegahan membentuk 2 jejak cahaya aneh, tubuhnya tiba-tiba menjadi sangat aneh saat ia menjadi kabur. Lingkungan yang keras dari domain Sin telah membuat warga merasa putus asa. Tapi Tang Tian merasa sangat tidak nyaman, seperti ikan di dalam air, dia sangat bebas. Tidak ada yang kompatibel dengan domain Sin seperti Zero Energy Bodies. Terlepas dari apakah itu jalan surga atau galaksi suci, mereka adalah tempat yang dipenuhi energi, dan di seluruh tubuh nol energi Tang Tian adalah kekuatan campur tangan dan memukul mundur, membuatnya seperti setetes minyak dalam air, tidak dapat berasimilasi dengan lingkungan. Tapi di Sin Domain, tempat di mana tidak ada energi, tempat di mana tidak ada kekuatan memukul mundur, badan energi nol Tang Tian sangat kompatibel. Sebelumnya, masih ada penghalang di antara keduanya. Tetapi setelah memahami hukumnya, Tang Tian akhirnya berhasil menembus penghalang ini, dan perasaan ramah yang sepenuh hati dengan lingkungan adalah seperti bagaimana seekor ikan akhirnya masuk ke air, itu adalah sesuatu yang tidak pernah dialami Tang Tian sebelumnya. Perasaan yang menyenangkan. Pernis hitam, cahaya pedang, aura tombak dan jaring beracun yang tidak terdeteksi sangat jelas di matanya.
Telapak tangan kanannya mengepal dan meninju ke udara di depannya, menyebabkan riak menyebar dari tangannya. Hujan lekuer yang terbang ke arah Tang Tian bertemu dengan payung yang tak terlihat dan meledak di udara. Tombak merah berapi-api itu sudah menyentuh pinggang Tang Tian, menyebabkan pengawal itu mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Kobaran api merah adalah kobaran api teratai merah yang diperolehnya dari pencerahan undang-undang kebakaran, sepertinya biasa tetapi memiliki kekuatan yang kuat. Selama saat menyentuh sesuatu, benda itu pasti akan terbakar menjadi abu. Mati. Matanya dipenuhi amarah saat dia memberikan segalanya. Pak! Tiba-tiba sebuah tangan muncul dan meraih tombak merahnya yang berapi-api. Bagaimana itu mungkin? Pengawal yang menggunakan tombak tidak bisa mempercayai matanya. Tang Tian memegang tubuh tombak dengan tangannya yang mengeluarkan riak samar. Api merah menyala yang bisa melelehkan segalanya tidak berdaya melawan riak samar ini, dan kekuatan yang menakutkan melonjak dari tombak ke arah pengawal, menyebabkannya panik. Sebelum dia bisa bereaksi, dia diangkat ke udara. Di depannya, cahaya pedang yang menghasilkan gelembung yang tak terhitung jumlahnya mendekat. Tidak bagus. Bang! Kedua pengawal itu bentrok, api dan gelembung merah menyala menyentuh dan langsung meledak. Tang Tian tiba-tiba melepaskan tombak dan dengan dorongan, pengawal tombak dan pengguna pisau terbang seperti karung pasir, menuju jaring yang tidak terlihat. Jaring di belakangnya langsung hancur, menyebabkan pengawal itu memuntahkan darah. Bayangan itu mendekat. Di bawah topeng wajah hantu, sepasang mata yang menyala tiba-tiba menyilaukan. Dia mencibir. Dengan kakinya seperti pisau dengan kekuatan kapak yang berat, dia menebas ruang kosong di sebelah kanannya. Kapten Huo merasa seolah-olah dia ditabrak binatang buas yang mengamuk, tenggorokannya berubah manis dan dia terbang keluar. Tang Tian berdiri sendirian sekali lagi. Tanpa melihat pengawal, topeng wajah hantu tiba-tiba mengangkat kakinya dan berjalan menuju benteng. Di depannya, bendera hitam yang ditikam ke gerbang yang memiliki beruang darah menari dengan angin berkibar-kibar. Di atas benteng, wajah tenang Dalin akhirnya berubah untuk pertama kalinya. Kapten Huo dan pengawal lainnya secara pribadi dibawa olehnya, dia tahu kekuatan mereka seperti punggung tangannya, dan juga berpikir bahwa koordinasi mereka kuat, dan kekuatan mereka luar biasa, sehingga mempercayakan mereka dengan tanggung jawab yang berat. Tapi mereka berlima yang menyerang bersama bahkan tidak bisa menerima serangan dari pihak lain. Seniman bela diri yang kuat seperti itu jelas bukan orang yang tidak dikenal. Divisi Nul Major Nul, mengapa aku belum pernah mendengar tentang mereka? Apakah mereka berasal dari galaksi suci-suci? Gelombang wajah Dalin, dia diam-diam menggelengkan kepalanya. Para orang suci emas dari galaksi suci-suci akan memiliki kekuatan mereka menipiskan domain sin. Domain dosa adalah pengasingan yang nyata. Lalu siapa mereka? Dia memandang Han Bingning sekali lagi. Han Bingning masih memiliki ekspresi tenang, tapi matanya tidak pernah meninggalkan topeng wajah hantu itu sedetik pun. Ketika tatapan Dalin menatap murid-murid Han Bingning, pikirannya bergetar. Dalam beberapa hari interaksi, Han Bingning seperti gunung es, terutama matanya, yang seperti kristal es yang tidak bisa dicairkan siapapun. Tetapi pada saat itu, murid-murid yang seperti kristal es dipenuhi dengan kebanggaan dan gairah yang tidak dapat disembunyikan, seperti cermin es yang mencerminkan kecemerlangan dan kehangatan matahari. Gelombang mereka benar-benar bersikeras tentang ini gelombang. Dalin menggigit bibirnya, dia tidak siap menerima situasi seperti itu. Keluarganya memiliki garis keturunan bangsawan, dan tidak peduli berapa banyak mereka telah menurun, kesombongan dalam darah dan tulang mereka tidak pernah pergi. Gelombang kamu ingin aku menyerahkannya, tidak semudah itu. Gelombang. Dalin menoleh, dia melihat ke arah laki-laki berwajah hitam dan kekar. Dia mengangguk dan diam-diam pergi. Karena dia harus mengambil tindakan, Tang Tian tidak pernah berpikir untuk bersikap lunak. Berjalan sendirian di rute barat yang luas, dia mengabaikan erangan di belakangnya, angin sepoi-sepoi itu. Meniup. Seperti trompet tanduk yang terengah-engah, ratans ungu yang bergoyang seperti bendera perang berkibar. Itu adalah medan perangnya. Tidak ada pengecut, tidak ada retret, tidak ada pikiran yang mengganggu. Tang Tian hanya memiliki bendera beruang darah hitam berkibar diam-diam di matanya. Seolah-olah niat bertarung yang membakar mencampur ke dalam darahnya, tubuhnya menjadi sangat tanpa gangguan. Kecepatannya tidak cepat atau lambat, seperti detak jantungnya, itu konstan dan kuat, seperti drum bass yang keras sebelum dimulainya perang, itu tidak tergesa-gesa atau lembut, tetapi disengaja dan kuat. Pembuluh darahnya mulai mengembang, dan darahnya mulai mendidih. Itu adalah konsentrasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, menyebabkan intuisi Tang Tian melonjak ke ketajaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perasaan Teacute membuatnya tenggelam dalam dunia mistis. Itu benar, bagi orang lain, domain sin adalah tanah pengasingan, tetapi di matanya, itu adalah tanah yang berharga. Heaven's Road adalah tempat yang memungkinkan pemahaman dan pencerahan yang lebih mudah pada hukum dibandingkan dengan galaksi Saintred karena energinya jauh lebih tipis, sehingga hukum lebih mudah muncul ke permukaan. Di Sin Domain Were tidak ada energi, hukum ada tepat di depannya. Mayoritas warga di domain Sin tercerahkan tentang undang-undang,
karena jauh lebih mudah untuk memahami mereka dibandingkan dengan tempat lain. Sebuah tanah yang dipenuhi dengan hukum yang sama sekali berbeda dari lautan hukum di Bedful Sub juga Tingbed, hukumnya nyata dan jauh lebih tidak teratur dan kacau, tetapi pada saat yang sama, bahkan lebih stabil dan seimbang. Gelombang senior Guiwu pasti tidak pernah membayangkan bahwa akan ada tempat seperti Sin Domain. Gelombang. Tang Tian terbenam. Dalam keadaan ajaib yang tak terlukiskan. Tubuhnya mendidih, niat bertarungnya melambung tinggi hingga ia gemetar, namun pikirannya terlepas darinya, ia memahami dan merenungkan lautan hukum yang sebenarnya, dia seperti ikan yang berenang nyaman di lautan dengan kesenangan yang tak terlukiskan. Sesuatu tampak menjadi gelisah di tubuhnya. Tang Tian tidak menyadari segala sesuatu yang lain, ia tenggelam dalam lautan hukum ini, semua hukum itu dalam bentuk aslinya, esensi mereka yang paling primitif muncul di depannya. Setiap langkah yang diambilnya, ia akan memahami sesuatu. Setiap langkah yang dia ambil, dia akan mendapatkan sesuatu. Tang Tian benar-benar tenggelam dalam dunia hukum dan benar-benar tidak menyadari situasi di luar, dan juga sama sekali tidak menyadari transformasi yang dialami tubuhnya. Temperamennya terus berubah. Dia tiba-tiba akan menjadi samar-samar terlihat, tiba-tiba menjadi tirani, tiba-tiba menjadi seperti angin, tiba-tiba menjadi seperti uap air yang padat, tiba-tiba menjadi sangat dingin, tiba-tiba menjadi setajam aspir. Setiap langkah yang diambilnya, dia berubah. Setiap langkah akan menyebabkan semua orang mengawasinya merasakan sesuatu yang salah, topeng wajah hantu yang perlahan naik terus menjadi orang yang berbeda. Kapan ada yang melihat adegan aneh seperti itu sebelumnya? Di jalan barat yang besar, tempat itu begitu sunyi sehingga tusuk jarum pun bisa didengar. Mulut Ping Xiao San terbuka lebar tanpa menahan diri. Itu tidak mudah untuk hidup di domain dosa, terutama untuk kalangan bawah masyarakat, mereka hanya bisa berjuang dan berjuang untuk mendapatkan kualifikasi untuk hidup. Dia sendiri telah menerobos semua itu dan telah lama melihat dunia nyata, dia tidak manja dan berpengetahuan, tetapi semua yang dia saksikan benar-benar menggulingkan semua akal sehatnya. Ketika Tang Tian meraih tombak merah berapi sebelumnya, dia bisa dengan jelas melihat bahwa telapak tangan Tang Tian telah menjadi kabur. Jika kita mengatakan bahwa lemparan Tang Tian telah membuat Ping Xiao San terbengong-bengong, maka pegangan Tang Tian telah meninggalkannya. Udara dan ruang tidak hanya bisa digunakan untuk melarikan diri, tetapi juga bisa digunakan untuk menyerang dan bertahan. Tombak merah berapi-api yang bisa membakar apapun tetapi tidak dapat membakar di udara. Ruang kabur di sekitar tangan Tang Tian yang merabat tubuh tombak adalah lapisan udara tipis. Gelombang jenius, dia adalah jenius sejati. Gelombang. Setelah satu malam mempelajari teknik siluman keluarga Ping, untuk benar-benar melepaskan hukum spasial ke tingkat yang tak dapat dibayangkan, lebih dari sekadar terkejut, Ping Xiao San sebenarnya tergerak secara emosional. Itu hanya undian dan agrab, tetapi Ping Xiao San dapat melihat potensi sebenarnya dari teknik siluman keluarga Pingnya. Tapi, transformasi Tang Tian berikutnya menyebabkan Ping Xiao San yang penuh gairah menjadi benar-benar kaget. Gelombang apa? Apa yang terjadi? Gelombang bagaimana temperamen seseorang dapat berubah begitu banyak, dan berkali-kali. Gelombang. Pria kokoh berwajah hitam yang berjalan keluar dari benteng membeku dalam langkahnya, tidak percaya dan kaget melintas di matanya, gelombang dia benar-benar memahami sambil berjalan. Gelombang. Gelombang betapa beraninya. Gelombang. Dia mengambil napas dalam-dalam, guncangan di matanya menghilang, dan keganasan serta tekad menggantikannya. Dia memiliki banyak jenius berbakat, dan pada saat yang sama tahu seniman bela diri yang bekerja keras, tapi itu adalah jadwal pertamanya jiwa yang pemberani yang sebenarnya diam-diam memahami hukum sementara di tengah pertempuran. Entah mengapa, temperamen dan aura yang dilontarkan oleh pria bertopeng hantu itu terus berubah dan menghilang. Apa yang menggantikannya adalah perasaan tidak pernah mundur, keputusasaan berjuang untuk menang atau mati. Tidak dapat mentolerir Ross. Lebih baik mati daripada mengakui kekalahan. Gelombang apakah dia dalam posisi hidup atau mati? Gelombang. Pria berwajah hitam itu menjadi tenang, namun hatinya dipenuhi dengan alarm. Aku belum pernah melihat seseorang setajam kamu, seseorang yang tidak akan pernah mundur selangkah, seorang lelaki dengan keyakinan seperti itu, seorang lelaki yang sangat mencari kemenangan. Benar-benar maniak. Gelombang. Jika orang ini tidak mati, aku tidak bisa menjadi musuhnya. Tiba-tiba, pikiran ini muncul di benaknya. Dia mengambil napas dalam-dalam, menekan pikiran di kepalanya, tatapannya mengembalikan ketenangan, topeng wajah hantu dan kemauan yang melampaui topeng membuatnya merasa sangat menghormati dia. Tetapi, terlepas dari apapun, ia tidak bisa membiarkan martabat Miss Dalin diinjak-injak. Ini adalah tekadnya. Dia melompat dan mendarat di depan Tang Tian. Ketika pria kulit hitam berwajah besar muncul di jalan, itu memicu kegemparan. Keluarga Miss Dalin adalah keluarga Muer, dan leluhur mereka adalah keluarga kerajaan dari benua Faer. Mereka bergabung ke dalam Sin Domain, dan para penjaga baja yang melindungi keluarga kerajaan menolak rekrutmen yang terhormat Martial Kontinen, dan memilih untuk memasuki domain Sin untuk terus melindungi keluargamu yang tidak membantu keluarga kerajaan.
Bensen adalah pengawal baja generasi sekarang, dan melindungi Dalin. Pengawal bajamu sangat bergengsi. Setelah memasuki Sin Domain, keluarga Muer tidak hidup dengan baik, mereka berjuang, dan penjaga baja berjuang keluar untuk mereka. Kelompok penjaga baja yang setia dan tidak goyah terus menguras dan secara bertahap layu, dan yang tersisa hanyalah Bensen. Tapi tidak ada yang pernah berniat melawan keluarga Muer. Bensen dapat dianggap sebagai legenda. Sejak muda, ia menerima perawatan paling keras. Pada usia 14 tahun, ia berjuang sendirian dan bertempur di banyak kota di Sin Domain, mengisi jalan melalui dan mendapatkan nama Black Bensen. Ia kembali ke keluarga Muer pada usia 22 tahun dan menerima posisi sebagai penjaga Astil. Tepat pada saat itu, keluarga Muer sangat tidak stabil, dan ketika mereka mengumumkan bahwa Bensen telah bergabung kembali dengan keluarga dan mengambil posisi sebagai penjaga baja, mereka segera menjadi stabil. Itu juga pada waktu itu Dalin lahir. Dia telah menyaksikan Dalin tumbuh dewasa, dan melindunginya sepanjang jalan. Setelah itu, keluarga Muer tidak pernah terlibat dalam pertempuran apapun dan berhenti menurun, menjadi lebih berbahaya seperti beberapa hari yang lalu. Dengan ahli nomor 1 dari keluarga Muer muncul, segera menyebabkan semua orang bersemangat. Black Bensen religius yang menjadi terkenal 24 tahun lalu, telah menjalani 24 tahun pelatihan pintu tertutup, karena itu dia berani menegaskan kekuatannya saat ini. Dalam 24 tahun terakhir, tidak ada yang melihat Bensen bergerak, karena sebelumnya dia berdiri di sisi Dalin sebagai bayangan yang tak tergoyahkan. Berbagai keluarga kota ungu Kako memiliki banyak pakar, tetapi mereka tidak pernah berani memandang rendah Black Bensen. Aura itu. Itu Black Bensen. Petik 2. Di sudut lain Purple Kako City, di dalam ruangan gelap, seorang pria berpakaian mewah berseru, wajahnya sedikit berubah, dan dia tiba-tiba menghilang. Keluargamu. Dia akhirnya mengambil tindakan. Petik 2. Di gubuk jerami, seorang pria berambut panjang berdiri dan membuka telapak tangannya. Pedang di tanah terbang ke telapak tangannya sebelum dia melonjak. Melihat ke bawah dari langit, orang dapat melihat berbagai tokoh terbang dari berbagai lokasi kota ungu Kako yang mempercepat kecepatan menuju benteng Muer. Berbeda dari yang lain, wajah Ping Xiaoshan menjadi pucat pasi. Black Bensen, seorang ahli yang belum muncul selama 20 tahun sebenarnya membuat langkahnya. Cepat jalankan. Sudah berakhir, teknik siluman keluarga Ping aku. Tangan dan kakinya menjadi dingin, wajahnya pucat pasi. Tang Tian merasakan bahwa ada seseorang di depannya, dan segera bangun, meninggalkan keadaan ajaib. Dia ragu dan agak ingin melanjutkan, untuk dapat mempertahankan keadaan pencerahan yang ajaib bukan sesuatu yang bisa dicari. Jika dia bisa mempertahankannya lebih lama, manfaatnya akan lebih banyak. Tetapi dia tahu bahwa itu adalah medan perang, dan itu bukan tempat yang tepat untuk mendapatkan manfaat. Pandangannya mendarat pada Bensen. Niat bertarung yang mendidih di tubuhnya tetapi ditekan karena keadaan manusia segera kehilangan kendali dan meledak seperti gunung berapi. Mata Tang Tian memerah, niat berkelahi dan menyala-nyala langsung menelan semua sisa-sisa ketenangannya. Jika kamu bisa. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, aura pemuda itu berubah. Jika aku tidak bisa mendapatkan pencerahan lagi, maka aku akan mendapatkannya melalui pertempuran. Jika kamu tidak ingin menyerahkan teman aku akan mengalahkan kamu sampai kamu melakukannya. Murid Tang Tian melebar, kirinya tiba-tiba menendang ke depan, dan udara di depannya meledak. Dalam riak udara yang meledak, tubuh Tang Tian tiba-tiba menghilang. Awalnya, Bensen ingin berbicara beberapa kata di depan semua orang, yang semuanya berasal dari keluarga besar di domain Sin, dan orang-orang yang tidak mematuhi itu dan langsung mulai menyerang dipandang sebagai orang-orang bodoh. Benar-benar pria yang kasar. Tang Tian sangat cepat, di antara bayangannya yang kabur, topeng wajahnya yang hantu menjadi sangat mengerikan, mata semula yang bersemangat dan tenang menyala dengan nyala api, niat bertarungnya telah dilepaskan. Gelombang yang datang dengan tendangannya sepertinya menjadi panas. Bensen menyipit, tetapi tidak bergerak. Pihak lain dipenuhi dengan tekad, dan bahkan telah menunjukkan bahwa dia memahami hukum di jalan, dia adalah lawan yang pasti diisi dengan kemauan yang tidak perlu dipertanyakan. Tapi, apakah kamu berpikir bahwa kamu bisa menang hanya dengan mengandalkan tekadmu? Terlalu naif. Bensen melangkah mundur, tangannya yang kapalan tertutup tangan terbuka, dan aliran udara mulai mengalir ke arahnya. Bang, dia tiba-tiba mengepalkan 5 jarinya, udara terdistorsi dan benda ilusi muncul, pegangan pisau muncul di tangannya. Aura Bensen segera berubah, sosok yang awalnya pendiam dan tabah menjadi kuat. Dentang, itu terdengar seperti pisau yang terhunus, ilusi turun dari atas dan menebas Tang Tian. Mata Tang Tian mengerut, ilusi itu melayang seperti kilat, tetapi niat bertarung Tang Tian berada di puncaknya, seluruh tubuhnya seperti gunung berapi dengan lava tak berujung yang mengalir keluar seolah-olah bisa meletus kapan saja. Ayo! Dia meraung di dalam hatinya. Ayo! Ayo! Raungan gemuruh sepertinya bergema tanpa henti. Dia tidak memiliki niat untuk menghindari bila ilusi,
dia malah menyambutnya, dan di udara tiba-tiba dia membalikkan tubuhnya, dan mengangkat kaki kanannya seperti kapak yang berat, dia menebas. Bang! Dua kekuatan kuat bertabrakan, gelombang kejut yang terlihat meledak dan menyapu seluruh rute barat. Gelombang kejut adalah sebagai dan EB. Sep, membeku sebagai dinding buram, siulannya sangat tajam, menyebabkan semua orang kewalahan dengan kejutan, mereka semua mengaktifkan pertahanan mereka sendiri. Seniman bela diri yang lebih kuat hanya gemetar, sementara seniman bela diri yang lebih lemah semua didorong mundur 7 hingga 8 langkah. Ping Xiaoshan melihat gelombang kejut dan tubuhnya berkedip-kedip, ia melompat 21 meter dan menghindari gelombang kejut. Tetapi ketika dia menunduk untuk melihat, wajahnya berubah pucat, dimanapun gelombang kejut berlalu, itu meninggalkan bekas luka yang tak terhitung jumlahnya di sekitar rute barat yang datar, seolah-olah gigi gergaji tajam telah menyapu tempat itu. Terlalu menakutkan. Ping Xiaoshan yang takut mundur 20 meter sebelum berhenti. Tatapannya mendarat pada keduanya dalam pertempuran jarak jauh, dia tidak bisa mempercayai matanya, Tang Tian sebenarnya tidak diuntungkan. Meskipun dia telah kalah dari Tang Tian pada malam sebelumnya, dia tahu bahwa kekuatan Tang Tian tidak biasa, tetapi meskipun dia pikir dia kuat, dia pikir perbedaan itu tidak terlalu banyak. Berada di level yang sama dengan Black Bensen. Itu adalah angan-angan. Tapi, menonton adegan di depannya tidak membuatnya tertawa, tampilan kekuatan Tang Tian membuktikan segalanya. Tanpa sadar, mentalnya mulai berubah. Tiba-tiba dia memikirkan pikirannya untuk bangkit, dan menjadi agak gugup. Jika Tang Tian adalah pahlawan tanpa nama, dia masih merasa bahwa dia sendiri memiliki nilai. Tetapi di mata orang-orang seperti Bensen, ia hanya seekor semut dan praktis tidak berharga. Pertempuran di rute barat mulai meningkat. Aliran udara yang mengamuk sangat tajam, mereka bersiul melewati rute barat, menyebabkan Purpleratans yang tak terhitung jumlahnya pecah dan berputar ke udara. Setelah bertabrakan dengan aliran udara lain, mereka akan terpecah-pecah dan jatuh seperti hujan, menutupi seluruh jalan. Di tengah hujan lebat, kedua sosok itu berkedip-kedip seperti kilat, saling mengejar dan bertabrakan dengan yang lain. Ledakan yang disebabkan dari tabrakan mereka bergema di seluruh Purple Kako City. Tang Tian benar-benar asyik dalam pertempuran. Salah satu alasannya adalah karena niat bertarung dalam dirinya telah lama muncul, tidak ada tempat untuk menguras. Menambahkan penindasan dari keadaan pencerahan, itu secara eksponensial meningkat ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hanya percikan kecil sudah cukup untuk menyalakannya. Alasan lain adalah karena Bensen kuat. Bensen dilatih dalam seperangkat hukum yang unik, mengukus hukum angin sebagai bilah. Setelah membenamkan dirinya selama lebih dari 1 dekade, teknik pedangnya telah menjadi jenuh dengan hukum angin. Tiba-tiba ringan dan lembut, tiba-tiba terasa berat dan kuat, tiba-tiba lebat dan destruktif, tiba-tiba tipis dan tajam, bisa berubah kapan saja. Bila angin di tangan Bensen adalah salah satu yang bisa dia ubah dengan tingkahnya, dia bisa mengusirnya atau membekukannya kapan saja. Tang Tian menderita beberapa kali, dengan banyak luka di sekujur tubuhnya. Kepribadian Tang Tian gigih dan ulet, ia menghadapi serangan kuat dengan serangan kuat, semakin kuat lawan, semakin kuat niat bertarungnya akan melambung dan tidak takut. Dalam hal kekuatan, Tang Tian bukan lawan Bensen, kendali Windblade Bensen sangat mendalam, tidak seperti Tang Tian yang amatir yang baru saja memahami hukum. Tetapi pikiran Tang Tian yang penuh rasa ingin tahu dan keadaan pikirannya yang kuat, menambahkan kemauan kerasnya yang menyala-nyala hingga batas maksimum memungkinkannya untuk setara. Dia telah berlatih di badan energi nol untuk waktu yang lama, dan sangat nyaman dengan domain dosa, memungkinkannya untuk benar-benar bebas. Menambahkan pencerahannya, dia benar-benar seperti ikan layar yang lincah. Menambahkan semua ini bersama-sama, Tang Tian menjadi sama menakutkannya. Panah angin yang keras menusuk di bawah tulang rusuk Tang Tian, mengubah kabut darah, dan sebelum menghilang, itu hancur berantakan. Tang Tian mengabaikannya, matanya terpaku pada Bensen, suara mendesis panjang muncul saat ia memukul keluar. Api merah mengembangkan tinju Tang Tian, melonjak keluar seperti naga dengan kepalanya terangkat tinggi. Mata Bensen menyusut, itu adalah kepalan tangan yang terbuat dari tombak merah berapi-api. Dia mendengus, bila angin di tangannya menjadi tidak terlihat, seolah-olah itu telah menyebar ke udara. Detik berikutnya, sosok ilusi menabrak aura tangan merah berapi-api. Bang! Api berserakan, garis-garis hitam panjang redup keluar entah dari mana, melingkari pergelangan tangan Bensen. Jaring laba-laba tersembunyi. Derajat hukum ini secara alami tidak mampu mengikat Bensen ke bawah, dia mendengus, bila angin di tangannya berubah lagi, berubah menjadi 10 menit dan potongan bilah yang ramping, seperti kristal es, mereka melingkari para pengikutnya dan menghancurkan jaring laba-laba. Bensen memicingkan matanya, aliran udara mengkristal yang melingkar di pergelangan tangannya tiba-tiba melesat ke depan. Ding ding ding. Sebuah tabrakan terjadi, menyebabkan pedang yang tak terlihat bergetar di udara, menjadi samar-samar terlihat dalam percikan api yang dibentuk oleh tabrakan. Itu adalah pedang tak terlihat yang paling cakap dari Kapten Huo. Itu adalah pertama kalinya Bensen melihat lawan yang aneh,
ketiga gerakan itu adalah teknik terbaik dari tim Kapten Huo, tetapi hanya dalam satu pertukaran, ia benar-benar mempelajari semuanya. Meskipun tingkat kontrolnya dangkal, tetapi dia masih mempelajarinya, dan dia mampu mengubah hukum yang dia gunakan dengan begitu cepat, sehingga sulit bagi lawannya untuk bertahan. Kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran sengit lebih dari 100 gerakan, teknik mereka tidak pernah diulang, menunjukkan bahwa pencerahan mereka pada hukum tidak dangkal dan lemah. Jika bukan karena pengalaman pertempuran Ben Shen yang kaya, ia akan menjadi bingung melawan lawan yang aneh. Jika hanya itu, paling banyak bisa membuatnya bingung. Selain waktu, tata ruang, kehidupan dan kematian, tiga hukum paling mendasar dan besar, kelebihan dan kekurangan hukum lain tidak memiliki banyak perbedaan. Yang paling penting bukanlah apa yang dipelajari hukum, tetapi seberapa dalam seseorang memahami hukum itu. Selama pemahamannya cukup dalam, sebuah hukum dapat menembus jutaan hukum yang berbeda, dan itulah alasan dibaliknya. Dalam sejarah, itu adalah kejadian umum bagi seseorang untuk memahami hukum dan menjadi ahli bela diri yang kuat. Bila angin Ben Shen bukan dari hukum yang sangat mendalam, tetapi di tangannya, pedang itu menjadi sangat kuat. Pihak lain tampaknya telah menyentuh beberapa undang-undang, tetapi karena heterogen, sangat jarang ada orang yang melakukannya. Semua transformasi ini hanyalah tipuan kecil, bagi Ben Shen, pihak lain telah menempuh jalan yang salah. Karena itu, dia tidak takut. Tetapi untuk bisa berurusan dengan Ben Shen begitu lama, dia tidak hanya mengandalkan pemahaman dangkal tentang hukum, tetapi dia juga menunjukkan fisiknya yang kuat. Ben Shen telah menerima pelatihan yang sangat keras sejak muda, fisiknya secara alami melampaui banyak orang. Tapi secara pribadi bertarung, Ben Shen tahu betapa kuatnya partai lain, itu benar-benar tak terbayangkan. Semua hukum yang sangat berbeda itu, yang digunakan oleh tubuh yang kuat sehingga mampu melepaskan kekuatan seperti itu. Bila anginnya dapat dengan mudah menghancurkan tinju merah yang berapi-api, tetapi tidak peduli seberapa kuat itu masih membuatnya gemetar, itu murni serangan menggunakan tubuh fisik. Frekuensi serangan sangat tinggi, perubahan teknik sangat cepat, jauh melampaui apapun yang bisa dipahami. Pada waktu yang dibutuhkan untuk menyerang pertandingan, sudah ada banyak variasi. Para penonton semua mabuk oleh pertarungan, itu tidak mudah bagi seorang seniman bela diri yang kuat seperti Ben Shen untuk mengambil risiko. Siapapun yang ingin menantang Ben Shen berarti mereka benar-benar memutuskan hubungan dengan keluarga Muer. Karena itu adalah kesempatan langka, semua orang membuka mata, takut kalau mereka akan kehilangan sesuatu. Rute barat menjadi arena bagi kedua pria itu, tanahnya dipenuhi lubang besar, batu dan batu-batu besar yang pecah. Kadang-kadang akan ada angin kencang yang kacau, meretakkan dinding di samping, dan rotan yang diseret ke dalam kekacauan semuanya rusak berat, tidak ada yang dibiarkan menggantung. Untuk bertarung sampai sejauh ini, siapa yang peduli dengan jalan? Seperti dua baut kilat, mereka saling mengejar tanpa henti. Keinginan pria ini untuk bertarung benar-benar membangkitkan semangat. Seorang pendekar pedang bergumam, dia melayang di udara dan mengamati intense battle dengan tenang. Sampai di sini, pria topeng hantu itu masih sangat mengesankan, menyala dengan semangat seperti bola api yang tidak akan pernah padam. Semua luka yang dideritanya tampaknya tidak berpengaruh padanya, seolah-olah kekuatan fisiknya tidak bisa habis. Kekuatan tidak bisa bertahan, itu adalah sesuatu yang berpengalaman dan diketahui oleh semua veteran berpengalaman. Serangan kekuatan penuh tidak bisa dipertahankan lama. Setelah stamina seseorang habis, itu berarti mereka akan kehilangan inisiasi untuk terlibat. Ben Shen yang sedang bertarung secara tidak sadar mulai menyelamatkan kekuatan fisiknya, tabrakan mereka kebanyakan hina, yang berarti bahwa konsumsi stamina dan kekuatan fisik sangat besar. Tapi topeng wajah hantu itu sepertinya tidak tahu kelelahan. Terus-menerus menyerang dengan kekuatan penuh bukanlah gerakan yang cerdas, bahkan dengan tubuh yang menakjubkan, ia akan mulai merasa lelah setelah beberapa saat. Di udara, beberapa orang menyaksikan pertempuran dengan seksama. Di medan perang, Tang Tian mulai menekan Ben Shen terus mundur di bawah serangan torrential Tang. Tetapi untuk para ahli yang memiliki pengalaman, mereka akan memperhatikan bahwa meskipun Ben Shen mundur, langkah dan iramanya tidak berantakan. Ben Shen seperti pemburu yang licik, dengan sabar berusaha menyergap, menunggu kesempatannya. Ben Shen sangat tenang, dia bisa merasakan bahwa serangan lawan menjadi lebih menakutkan, tetapi dia juga tahu bahwa itu adalah sinar terakhir dari matahari terbenam, dan merupakan tanda di mana kekuatan pihak lain selesai. Rasa takut setelah kekuatan fisik habis, membuat pihak lain merasakan dorongan untuk mengakhiri pertempuran dengan cepat. Tetapi sedikit yang membayangkan bahwa itu akan mengkonsumsi kekuatan fisik lebih cepat. Ben Shen tetap tenang, dia diam-diam menyimpan kekuatannya, menunggu kesempatan ketika pihak lain akan menyelesaikan semua kekuatannya dan mengungkapkan kekurangan. Hanya satu cacat sudah cukup. Setelah pertempuran yang panjang, dia agak jernih dengan kekuatan pria topeng-topeng hantu itu. Selama sebuah cacat terungkap, dia memiliki keyakinan bahwa dia bisa membunuhnya. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa tendangan kaki pihak lain menunjukkan lambatnya sesaat. Sekarang, Ben Shen meletus dengan kuat, bila angin di tangannya terangkat tinggi, dan angin di sekitar mereka berhenti.
Tiupan. Suara kerasnya terdengar seperti drum bass yang berat, menghantam hati semua orang. Bila angin di tangannya mencair seperti es, dan berubah menjadi badai yang tak terlihat. Angin kencang telah mengunci targetnya, rasa bahaya yang kuat melonjak melalui seluruh tubuh Tang Tian. Masker wajah hantu tetap dingin seperti biasa, mata pemuda itu berubah acuh, seolah-olah semua kekuatannya telah digunakan. Di balik topeng itu, tawa pelan keluar. Heh. Angin yang tak terlihat itu hening. Udara di sekitar Tang Tian menjadi kacau, dan tiba-tiba menjadi sangat lamban, rasa bahaya yang intens melanda Tang Tian. Cici. Dua panah darah ditembakkan dari kaki Tang Tian, melepaskan dua garis darah. Pria yang mengenakan gaun mewah yang menonton dari kejauhan memiliki perubahan emosi, dia tidak merasakan ada gangguan. Dia melirik pendekar pedang di kejauhan, yang juga mengungkapkan ekspresi kaget. Cici. Dua garis darah lainnya muncul di pundak Tang Tian. Wajah pria itu berubah serius, pada level mereka, undulasi yang dibentuk oleh hukum tidak bisa lepas dari mata mereka. Tapi, serangan Bensen sangat tidak berbentuk dan tidak terlihat, dan tidak melepaskan undulasi apapun. Gelombang tidak mungkin. Gelombang. Tidak ada kecemerlangan, tidak ada suara, bahkan tidak ada riak di udara. Tetapi ini adalah hal-hal yang dapat mereka capai juga, tetapi bahkan untuk tidak memiliki undulasi dari hukum, untuk dapat menyembunyikannya, itu terlalu menakutkan. Hanya ada satu metode untuk menghentikan serangan seperti itu, dan itu adalah semua domain pertahanan bulat yang tidak memiliki sudut mati. Gelombang Bensen menjadi sangat kuat. Gelombang. Pria berjubah mewah itu diam-diam terkejut, pandangannya terpaku pada Bensen, gelombang seperti yang diharapkan dari Black Bensen. Nama keluarga Muir akan naik sekali lagi, karena semua orang telah meremehkan kekuatan Bensen. Gelombang. Dia bahkan tidak melihat masker wajah hantu. Topeng wajah hantu tidak lagi menakjubkan seperti sebelumnya, topeng wajah saat ini seperti domba yang jinak. Gelombang waktu kematiannya akan ditentukan oleh Bensen, setiap kali Bensen ingin mengencangkan tali di lehernya. Gelombang. Gelombang orang itu sudah mati. Gelombang. Lelaki berjubah mewah itu lebih banyak ditempatkan pada undulasi yang disebabkan oleh pertempuran. Tampilan Bensen yang dahsyat telah merusak keseimbangan di Purple Kako City, sebuah elemen yang tidak bisa lagi dihindari. Di domain Sin, kekuatan adalah raja, dan setiap seniman bela diri yang kuat dapat mendukung keluarga. Domain Sin tidak memiliki populasi yang besar untuk memulai, dan setengahnya tersisa dari penghapusan lingkungan yang keras. Wih! Dengan sedikit tenaga kerja seperti itu, ia telah menetapkan jalur untuk Sin Domain, untuk tidak lagi dapat memiliki pasukan seperti galaksi suci-suci. Penggunaan seniman bela diri yang kuat bangkit untuk menonjol. Pendekar pedang itu bahkan lebih langsung, dia berbalik dan bersiap untuk pergi, karena dia sudah kehilangan minat dalam pertarungan yang telah kehilangan ketegangannya. Tiba-tiba, dia sepertinya merasakan sesuatu dan berbalik. Murid-murid topeng wajah hantu tiba-tiba meredup dan menjadi sangat terang saat dia diselimuti oleh serangan tak terlihat. Untuk beberapa alasan, napas pendekar pedang itu berhenti, ia secara tidak sadar mengencangkan gagang pedangnya. Tang Tian meninju, api merah memacu keluar. Gelombang Red Spear Fire lagi. Gelombang Bensen menyipitkan matanya, gelombang sepertinya lawan ini benar-benar di ujung jalannya, dia tidak pernah mengulangi repertoar serangannya, tapi sekarang dia menggunakan langkah yang sama. Gelombang. Gelombang waktunya membunuhmu. Bensen santai dan mengulurkan 5 jarinya, dan tiba-tiba menutupnya lagi. Cici-cici, darah menyembur keluar dari seluruh tubuh Tang Tian, di sekejap mata, bahkan ada lebih banyak luka darah pada dirinya. Topeng wajah hantu hijau dan hitam tetap diam, tetapi aura cahaya dingin di matanya menjadi sangat cerah. Di dalam kabut darah, pemuda itu dengan santai menjulurkan punggungnya di udara, mengabaikan luka-luka tambahan di tubuhnya seolah-olah mereka tidak berpengaruh. Pemandangan itu sepertinya berhenti, sosok yang terpelintir itu tampak seperti tali busur yang ditarik, diisi dengan gerakan estetika yang kuat seolah-olah dia akan meledak maju, berlawanan dengan langit yang dipenuhi kabut darah. Pemandangan ini membuat semua orang menonton dengan apresiasi, pemandangan yang sulit didapat. Perasaan bahwa dia dipenuhi kekuatan mengejutkan para pendekar pedang dan lelaki berjubah mewah. Bensen juga memiliki perubahan ekspresi. Gelombang tidak bagus. Gelombang. Dia hanya pada waktunya untuk merasakan bahwa ada sesuatu yang salah, tetapi pukulan dari masker wajah hantu sudah tiba. Pukulan yang dieksekusi tanpa kesulitan bergerak sangat alami seperti banjir meluap yang meledak dengan kekuatan tak terbendung. Pada saat berikutnya, matanya mengerut seukuran jarum, tinju Tang Tian telah menghancurkan udara di depannya. Gelombang bagaimana? Bagaimana dia mengetahuinya? Gelombang. Bensen kewalahan karena Shock Gus adalah serangan tersembunyi dan tak terlihat, itu lembut seperti air, dan dia bahkan membuat undulasi hukum tidak terlihat. Teknik pembunuhan ini bukanlah sesuatu yang bisa dirasakan oleh si topeng wajah hantu. Gelombang tapi dia menemukan celah angin, Gus. Gelombang. Gelombang bagaimana itu mungkin? Gelombang. Gelombang kesenjangan angin Gus selalu berubah,
bagaimana dia menemukannya. Gelombang. Gelombang orang ini, apa dia berpura-pura selama ini? Gelombang. Pada saat itu, semua pikiran ini terlintas di benak Ben Shen, tetapi ia segera menenangkan dirinya. Ia memiliki kepercayaan diri pada dirinya sendiri. Gus celah angin disembunyikan dengan sangat baik, dan musuh tidak akan bisa menangkapnya. Tapi dia tahu di mana kelemahan tekniknya diletakkan, jadi dia menyusun desain yang sangat hati-hati di celah angin Gus. Siapa yang mengira bahwa Black Ben Shen yang kelihatannya kasar dan besar itu akan begitu licik? Tinju yang terbuat dari api merah itu seperti bola api, bertabrakan dengan sengit ke dalam badai. Gelombang tunggu sebentar. Gelombang. Gelombang itu bukan api merah. Gelombang. Api merah berubah abu-abu. Wajah Ben Shen berubah sangat, dia tidak pada waktunya untuk bereaksi, dan celah angin di depannya meledak. Kedua serangan mereka berbenturan langsung, celah angin awal yang dimiliki Ben Shen dalam kendali yang hilang, menyebabkan ledakan yang tidak terputus yang meledak terus-menerus. Bum bum bum. Kekuatan jahat dan sangat dingin menyebabkan wajah Ben Shen berubah, tubuhnya menjadi mati rasa, ia menjadi bingung, gelombang hukum macam apa ini? Gelombang. Skala ledakan belum pernah terjadi sebelumnya, ledakan sonik yang mengerikan dan gelombang kejut menyapu Ben Shen, menyebabkannya merasakan kekuatan yang bisa menumbangkan gunung dan lautan menabraknya, menyebabkannya kehilangan kendali dan melompat keluar. Tang Tian telah membangkitkan Null Flames, dan menyamarkannya sebagai api merah yang menyala-nyala, menggabungkannya dengan hukum yang telah ia pelajari, ia membuang semua kartunya dalam satu serangan. Hanya untuk pukulan ini. Tang Tian yang telah melepaskan pukulan dengan tenang melayang di udara, topeng hijau dan hitam tetap tenang dan dingin, sepasang mata menyala redup, yang menggantikannya adalah ketahanan yang tak terduga. Gelombang kejut telah mengeluarkan suara seperti gunung yang hancur karena gempa bumi. Heh. Pria muda di balik topeng itu mencibir, gelombang sangat menyakitkan. Gelombang. Gelombang akankah lagu sekarang membuatku terlihat lebih tampan? Atau mungkin aku harus mengangkat tangan dan berteriak, Gatli Keong, ayo pergi. Haruskah aku melakukan sesuatu untuk membuat diriku terlihat lebih kuat? Jika Little Susu melihat ini, dia pasti akan sangat memujaku sehingga dia akan bersujud, kan? Atau Molly juga akan. Gelombang. Gelombang sial. Aku lupa. Kami tidak punya waktu. Mengganggu. Gelombang. Tang Tian yang langsung merasa jengkel membalikkan tubuhnya dan berjongkok dan mengantisipasi. Bang, gelombang kejut menabrak punggungnya, menyebabkan luka di seluruh tubuhnya pecah, darah menyembur keluar. Visi Tang Tian redup sedikit, dia mengerang tetapi bertahan. Dia tidak melawan kekuatan, bukan karena dia tidak mau, tetapi karena dia tidak bisa, dan tubuhnya terlempar jauh. Pemandangan di sekitarnya terbang sangat cepat, tatapan Tang Tian tidak pernah meninggalkan sosok yang berdiri di lantai paling atas benteng. Kecepatan Tang Tian begitu cepat sehingga bayangan di belakangnya terbentuk. Semua orang dikejutkan oleh skala ledakan. Gelombang kejut yang mengerikan telah menabraknya secara langsung, pusat rute barat telah diratakan, dan semua penonton melakukan yang terbaik untuk menahan gelombang kejut. Pada saat itu, tidak ada yang melihat Tang Tian terbang keluar. Dalin begitu ketakutan sehingga wajahnya seputih kertas, dari posisinya dia bisa melihat dengan jelas ledakan besar yang menghancurkan dan menghancurkan rute barat, lingkungan tidak tersapu oleh gelombang kejut. Tiba-tiba, titik hitam kecil dalam visinya dengan cepat tumbuh lebih besar. Gelombang tunggu sebentar, itu. Gelombang. Wajah hantu jahat itu sangat jahat, dia memiliki anggota tubuhnya menyebar terbuka seperti jaring, menerkam ke arahnya pada kecepatan yang mencengangkan. Gelombang tidak. Gelombang. Pikiran Dalin menjadi kosong, dia benar-benar terkejut, merasa seolah-olah dia akan dilahap. Embusan angin menyapu tubuhnya. Gelombang mengerti. Gelombang. Di balik topeng, Tang Tian mengungkapkan senyum senang, ia menggunakan tangan dan kakinya untuk memeluk Han Bingning, tetapi pada detik berikutnya, ekspresinya membeku. Seluruh tubuh Han Bingning dibelenggu, dan dia sangat lemah. Gelombang tidak bagus gelombang. Ketika Tang Tian menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, mereka berdua belum bisa berhenti. Gemuruh-gemuruh, mereka berdua meluncur beberapa meter. Tang Tian menggelengkan kepalanya untuk menghilangkan pusing dan berdiri, Han Bingning memiliki ekspresi dingin yang sama, tetapi dari lehernya ke atas, dia memerah. Tang Tian segera melepas jarum cahaya di punggungnya. Mati. Ben Shen meraung, bahkan ketika membandingkan dengan gelombang kejut yang kuat, suaranya masih kuat. Tang Tian melompat ketakutan, dia menoleh untuk melihat dan melihat titik hitam terbang ke arahnya dengan cepat. Gelombang Ben Shen terlihat agak seperti singa yang marah, singa yang sedikit kecoklatan, singa yang sedikit kecoklatan, hahaha. Gelombang. Tang Tian melangkah maju dan meraih Dalin yang terpesona. Melihat itu, mata Ben Shen pecah. Gelombang tidak. Gelombang. Senyum di wajah Tang Tian menghilang, dia menghembuskan napas, meraih ke Dalin, dia menggunakan setiap ons kekuatan yang dia miliki dan melemparkannya ke arah lain. Bang, kabut darah meletus sekali lagi setelah dia melemparkannya. Dalin melesat seperti panah, terbang ke arah kiri Tang Tian.
Ah! Teriakan Dalin menusuk telinga semua orang, Bensen meletus dengan kekuatan penuh, tiba-tiba mengubah arah di udara, ia bergegas menuju Dalin. Tang Tian menghela nafas lega, dia menggunakan tangan dan kakinya dan merangkak menuju gerbang dan mengeluarkan bendera. Gelombang beruang darah ini benar-benar terlalu konyol gelombang, melihat itu adalah penampilan yang mengerikan, Tang Tian merasa bahwa itu tidak tertahankan untuk dilihat. Gelombang tidak, Han Bingning harus menggambar yang lain. Gelombang. Para pengawal kediaman Muer akhirnya terbangun dari kebodohan mereka, ketika mereka melihat bagaimana Tang Tian menarik bendera itu dengan tangan dan kakinya, mereka tahu bahwa dia sudah menggunakan semua kekuatannya, dan karena terangsang, mereka bergegas. Wajah Han Bingning berubah dingin, tanpa mengambil sikap apapun, aura kuat muncul di sekelilingnya. Dengan dia sebagai pusat, embun beku cepat terbentuk di tanah, dia berdiri tegak dengan tinggi, meskipun tanpa pedang, tetapi konsep pedang yang sangat dingin melonjak ke udara. Para pengawal yang bergegas menuju mereka semua berhenti di jalur mereka. Pendekar pedang yang mengamati di udara tidak bisa menahan tetapi berseru, matanya menyala, sebagai seorang pemain pedang, dia bahkan lebih peka terhadap konsep pedang, dan minatnya tumbuh lebih besar. Itu adalah konsep pedang yang sangat murni, dengan kemampuan untuk membentuk gletser sedingin es namun tidak kehilangan bentuk sebenarnya dari konsep pedang. Mata pendekar pedang itu menunjukkan ekspresi kagum, banyak pendekar yang mengejar kekuatan dan variasi dari awal, menambahkan dalam berbagai undang-undang, mereka pasti dapat meningkatkan kekuatan mereka pada awalnya, tetapi karena teknik mereka terlalu heterogen, itu akan menjadi sangat sulit bagi mereka untuk meningkat ketika mereka mencapai tahap tertentu. Hanya orang-orang yang bisa berpegang teguh pada inti mereka yang bisa mendapatkan pedang top dao. Tiba-tiba, sebuah tangan terulur ke belakang, meraih Han Bingning di lengannya, menyebabkannya membeku, aura start yang kuat mulai runtuh seperti salju longsor, dan menghilang. Tang Tian meraih Han Bingning dengan satu tangan, dan bendera hitam di tangan lainnya, ia mulai berlari, dan dua-duanya segera menjadi buram dan menghilang. Yang tersisa adalah pengawal cemas yang saling memandang. Suara mendesing. Han Bingning hanya merasakan gelombang yang tak terlukiskan mengikatnya saat mereka menghilang, dia merasa sangat santai dan adegan sebelum dia redup. Tetapi dengan mata Han Bingning, kegelapan tidak memengaruhinya saat dia melihat sekeliling dengan hati-hati. Gudang. Ada banyak barang yang ditempatkan di sekeliling, tetapi tidak ada orang lain. Han Bingning santai, karena itu berarti itu aman. Suara-suara samar keluar dari luar. Ming Zujie sangat kesal oleh pria dengan nama belakang Tang, aku bahkan tidak tahu apa yang dipikirkan nenek tua, menghabiskan 200.000 untuk membeli sampah itu. Betul, pria itu terlalu malas, terlalu tertidur seperti babi saat menjaga gudang. Ketika Tuan Muda Qin ada di sini, dia masih mendengkur dengan keras. Kamu seharusnya melihat betapa buruknya wajah Ming Zujie. Petik 2. Keluarga Sue kita masih keluarga dengan wajah, untuk menjaga orang yang menghina seperti itu benar-benar memprovokasi ejekan kepada kita. Jangan bicara begitu keras, Ming Zujie dan Tuan Muda Qin pergi untuk menonton beberapa hal menarik di luar, mereka harus segera kembali. Itu adalah keributan yang sangat besar, Tuhan, akankah seluruh kota runtuh? Itu membuatku takut sekarang. Petik 2. Itu benar, itu seperti guntur. Langkah kaki itu semakin jauh. Han Bingning berbalik dan memandang Tang Tian, ekspresi Tang Tian canggung, untungnya dia masih memakai topengnya dan dia tidak bisa mengatakannya. Dia benar-benar memarahi kedua wanita itu di dalam hatinya, gelombang untuk benar-benar berbicara di belakang anak muda yang seperti Tuhan, kalian berdua brengsek. Gelombang. Tetapi itu bukan waktu yang tepat bagi mereka untuk berbicara, dia berbisik, bersembunyi di sini dulu, aku akan kembali malam ini. Baik. Han Bingning tidak ragu, gudangnya sangat besar, dengan begitu banyak tumpukan barang bagus di mana-mana, itu seperti labirin, dan sangat mudah untuk menyembunyikan seseorang di dalam. Tang Tian memberikan topeng dan bendera ke Dan En. BSP, Han Bingning, temukan tempat untuk menyembunyikan ini. Kedua benda itu adalah benda yang paling menyolok, jika ada orang yang melihatnya, mereka akan berada dalam masalah besar. Gelombang apa yang bisa aku katakan, bahwa bendera bodoh yang aku lambaikan di seluruh kota terlalu jelek, menghela nafas, terlalu memalukan, terlalu memalukan. Gelombang. Tang Tian mengangguk pada Han Bingning, dan diam-diam membuka pintu gudang dan pergi. Melihat wajah yang dikenalnya itu, Han Bingning menjadi tenang, beberapa hari panik, khawatir dan takut, dan menghilang tanpa atres. Memikirkan pertempuran barusan, bahkan untuk Ratu Es seperti dia tidak bisa menahan diri dari perasaan emosional. Dia mengendalikan pikirannya dan menjadi tenang kembali. Dia tahu bahwa pertempuran itu hanyalah prolog. Ketika Tang Tian mengambil tindakan, dia tidak akan pernah berhenti. Pupil esnya memerah dengan tatapan penuh tekad, gelombang bukankah ini yang selalu kamu inginkan, kesempatan untuk bertarung di sisinya. Gelombang. Gelombang aku akhirnya mengejar kamu. Gelombang keadaan pikirannya luar biasa tenang. Dia duduk bersila dan mulai memulihkan kekuatannya. Dia secara alami diam, meskipun kekuatannya telah dibelenggu selama beberapa hari, tetapi dia tidak pernah berhenti menjadi pekerja keras.
Dia dilatih di tubuh tanpa energi, dan dengan pikirannya yang tajam, dia merasakan keunikan domain Sin. Dia diam-diam mengamati dan merasakan hukum yang ada di mana-mana. Dia telah memulihkan kebebasannya, pertempuran besar akan segera dimulai, dia membuang semua pikiran dan fokus pada pelatihan. Tang Tian dengan hati-hati menghindari orang yang lewat dan akhirnya kembali ke kediamannya tanpa mengkhawatirkan siapapun, tertidur di pakaiannya sendiri, bila angin dari Ben Sen telah menyebabkan pakaiannya compang camping dan sobek. Dia merasa beruntung, keluarga Sui agak murah hati dengan pakaian, dan menyiapkan banyak set untuknya, meskipun mereka tidak berpakaian sederhana, tetapi Tang Tian merasa senang. Setelah berubah, Tang Tian menyadari bahwa luka di tubuhnya sudah mulai membentuk keropeng. Tang Tian tahu bahwa tubuh nol energinya telah membaik lagi, setelah mengeluarkan semua energi, semata-mata dengan mengandalkan kekuatannya, itu telah menyebabkan semua otot dan tulang di tubuhnya menjadi kuat dan bersemangat. Di masa depan, karena selama bagian vital Tang Tian tidak terluka, lukanya akan sembuh secara alami. Tang Tian bergetar ringan, menyebabkan semua keropeng terkelupas, memperlihatkan kulit yang bersih dan tidak terpotong seperti sebelumnya. Merasa sangat senang, Tang Tian mulai merenungkan pertempuran. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan seorang seniman bela diri yang kuat dari Sin Domain, dan dia telah menuai banyak penghargaan. Dia harus mengakui bahwa teknik bela diri Sin Domain telah benar-benar berjalan di jalur Dao baru, yang mengarah langsung ke hukum dan tubuh. Berpikir tentang hal itu, Tang Tian sudah menyaksikan 3 jenis sistem teknik bela diri yang sama sekali berbeda. Roh, Suci Sein Galaksi dan Domain Dosa semuanya berbeda. Secret Sein Galaksi memiliki energi yang pekat dan membentuk para suci alami dengan kemampuan untuk menggunakan energi pada tingkat yang tak terbayangkan. Domain Sin adalah situs lengkap, mereka tidak punya energi, dan hukum ada di mana-mana dan terlihat jelas. Jalan surga adalah campuran dari keduanya, dengan konsentrasi energi yang sesuai dan mampu menghasilkan roh-roh ajaib. 3 jenis sistem teknik bela diri yang berbeda, mereka masing-masing memiliki poin unik mereka sendiri dan sulit untuk membedakan kelebihan dan kekurangan mereka. Jalur Domain Sin adalah yang paling cocok untuk Tang Tian. Pencerahan Ben Sen pada hukumnya jauh lebih kuat dan mendalam dibandingkan dengan Ping Xiaoshan. Tang Tian dapat menggunakan hukum ruang untuk menangani tombak merah yang berapi-api, tetapi melawan bila angin Ben Sen, itu tidak berguna. Pertempuran antara hukum benar-benar berbeda dari pertempuran antara energi. Kebuntuan antara energi bersandar pada persaingan kuantitas. Sinergi yang lebih banyak dan padat biasanya merupakan inti dari kemenangan. Kebuntuan di antara hukum, sebenarnya bersaing dalam hal kualitas, lebih dalam dan pemahaman hukum, semakin banyak kekuatan yang akan diberikan. Tang Tian perlahan-lahan mengalami dan belajar, situasinya berbeda dari yang lain. Tubuh nol energinya memiliki kapasitas untuk meningkatkan di domain Sin, yang dengan memperkuat melalui hukum. Titik ini tidak mudah terlepas dari apakah itu suci galaksi atau jalan surga, karena keduanya memiliki energi. Tapi di Sin Domain, itu bukan masalah, hukum tersebar di sekitar dasar sungai yang tidak memiliki air, telanjang, orang bisa mengambilnya dengan menekuk kepalanya. Sekarang masalahnya adalah, dasar sungai besar yang berserakan dengan tak terhitung dari hukum-hukum ini, hukum mana yang harus dipilih? Itu pertanyaan terbesar. Berikan contoh dengan hukum spasial teknik siluman keluarga Ping memiliki banyak variasi, di mana Tang Tian telah memikirkan beberapa metode yang menghasilkan hasil yang baik. Tapi Tang Tian juga tahu, dia bisa dengan mudah menggunakan semua hukum ini karena dia mengambil keuntungan dari nol energi tubuh. Tetapi pencerahannya pada setiap undang-undang sangat dangkal, dan dengan campuran seperti itu, ia hanya bisa menggunakannya untuk menipu orang lain. Mata angin Ben Sen tidak bisa dianggap sebagai hukum kecil, tetapi ia dapat dengan mudah menghilangkan semua serangannya. Tang Tian meletakkan jarinya di bibirnya saat dia merenungkan, meskipun nyala api nol itu kuat, tapi itu mungkin berkurang di Sin Domain. Karena tidak ada energi di Domain Sin, kemampuan merusak energi tidak banyak digunakan, tetapi sebaliknya, tubuh tanpa energi dapat ditingkatkan, yang berarti bahwa kekuatan fisiknya dapat sangat diperkuat. Kekuatan fisik adalah fondasi sejati dari Domain Sin. Hukum adalah aturan langit dan bumi, aturan itu sendiri tidak memiliki kekuatan, dan hanya merupakan pengetahuan, bagaimana. Dengan memahami pengetahuan ini, bagaimana, itu akan memungkinkan seseorang untuk menyelamatkan usaha. Tetapi jika seseorang bahkan tidak memiliki kekuatan awal, tidak ada betapapun kuat dan dalamnya seseorang telah tercerahkan dengan hukum, ia tidak akan bisa memindahkan kerikil. Di Secret Sein Galaxy dan Heaven's Road, Laos sering digunakan untuk mengatur energi, menyebabkan penggunaan energi menjadi lebih efisien dan menjadi lebih kuat. Tetapi di Sin Domain, tidak ada energi. Untuk membongkar hukum terbuka, warga Sin Domain hanya bisa memikirkan cara lain untuk menggunakan mereka, dan itu adalah melalui kekuatan fisik mereka. Misalnya, kendali Ben Sen atas bilah angin adalah dengan menggunakan tubuhnya. Dia telah membuat tubuhnya menjadi kuat. Itu juga mengapa ketika nenek tua Sue melihat tubuh Tang Tian yang kuat, dia memutuskan untuk membelinya. Fisik Tang Tian sangat kuat, nol energi tubuh jauh lebih kuat dibandingkan dengan orang-orang Sin Domain, karena itu melalui pengerasan tubuh. Tapi Tang Tian masih bukan lawan Ben Sen,
karena perbedaan antara pemahaman mereka tentang hukum terlalu besar. Tang Tian secara alami tidak berkecil hati, batas-batas tinggi dan rendah tidak pernah menjadi satu-satunya faktor untuk memutuskan korban dan pecundang, jika tidak ia tidak akan bergegas ke keluarga Muer untuk merebut Han Bingning. Dari teknik bela diri dasarnya, ia tercerahkan ke jalur daohnya sendiri. Ini tidak bisa disebut sebagai alau, tetapi tepatnya, proses pemikiran, atau jalur pemikiran menuju hukum. Tetapi bagi Tang Tian, itu adalah jalan dao yang paling tepat baginya. Tidak semua hukum murni, beberapa cabang keluar yang menyimpang menjadi hukum lain, sementara beberapa hukum dibentuk dengan mencampurkan beberapa hukum. Seperti hukum spasial, waktu, kehidupan dan kematian, mereka adalah batang utama dari pohon dunia, dengan jutaan cabang yang tersebar, yang semuanya merupakan hukum lainnya. Pikiran Tang Tian tiba-tiba bergerak. Bukankah hukum seperti sistem teknik bela diri? Sistem teknik bela diri raksasa seperti batang utama pohon. Tapi, semua teknik bela diri, ketika ditelusuri kembali ke asalnya dan dibongkar, masih akan jatuh kembali ke teknik bela diri fundamental. Teknik bela diri mendasar adalah titik awal teknik bela diri, dan apa yang disebut sebagai asal dari semua teknik bela diri. Gelombang. Jadi bukankah hukum memiliki hukum dasar seperti teknik bela diri yang mendasar? Gelombang. Ketika pemikiran ini muncul, Tang Tian menjadi sangat bersemangat. Gelombang, jika aku dapat mencapai ide ini, itu akan sangat kuat. Gelombang, tapi dia dengan cepat tenang, meskipun idenya bagus, tetapi baginya, itu tidak realistis. Untuk berubah, menjadi rumit menjadi sederhana, dia harus terlebih dahulu memahami apa yang rumit. Dan, mengapa aku berpegang teguh pada hukum ini di sekitar aku? Hukum juga ada dalam diriku, setiap pukulan yang aku lepaskan memiliki semacam hukum yang tertanam di dalamnya. Gelombang. Tang Tian punya pikiran, dan tiba-tiba mulai berlatih teknik bela diri yang mendasar. Teknik bela diri dasarnya, melalui kerja keras dan banyak revisi untuk akhirnya mencapai di mana dia berada, dan disempurnakan melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Dia tiba-tiba memikirkan pertanyaan yang sebelumnya dia abaikan, gelombang, jika teknik bela diri yang mendasar adalah teorema dari semua teknik bela diri, lalu mengapa akan ada teknik bela diri peringkat yang lebih tinggi? Jika asalnya bahkan lebih berdaya, maka tidakkah pelatihan dalam asal-usul sudah cukup? Gelombang. Gelombang, mengapa akan ada teknik bela diri peringkat yang lebih tinggi? Teknik bela diri peringkat tinggi memiliki lebih banyak variasi di dalamnya dibandingkan dengan teknik bela diri yang mendasar, sehingga dapat memanfaatkan lebih banyak energi, sehingga kekuatan yang dihasilkan akan lebih kuat. Gelombang. Teknik bela diri yang dipraktikkan Tang Tian mulai berubah, semua jika yang telah dia kuasai melalui latihan, digunakan terus-menerus, menganalisis transformasi di antara mereka, dia telah melatih banyak teknik bela diri, dan dengan mempraktikkannya, dia mulai memiliki pemahaman. Itu benar, teknik bela diri yang mendasar adalah titik awal untuk semua teknik bela diri, tetapi, alasan untuk teknik bela diri tambahan tingkat tinggi, adalah karena kita membutuhkan variasi. Semua variasi ini berasal dari fundamental, dan jika tidak diturunkan, tidak ada yang akan tahu variasi tersebut. Gelombang. Tetapi jika mereka sudah mengetahui variasi ini, apakah mungkin variasi ini diintegrasikan ke dalam teknik bela diri fundamental? Gelombang. Tang Tian tiba-tiba mulai berlatih mundur, ia mulai dari teknik bela diri peringkat tinggi dan turun peringkat. Perasaan yang tak terlukiskan lahir di benaknya. Semua variasi ini memang ada dalam teknik bela diri yang mendasar, tetapi itu hanya tidak terlihat. Hanya dengan melatih melalui teknik bela diri peringkat tinggi seseorang dapat menangkapnya, kemungkinan variasi memang ada dalam teknik bela diri mendasar. Teknik bela diri dasar Tang Tian mulai jarang muncul dengan variasi. Karena dia tiba-tiba menyadari, dengan menyimpulkan dari atas ke bawah, teknik bela diri dasarnya memiliki beberapa kesalahan dan kesalahan. Dia menjadi tenggelam dalam melatih teknik bela diri dasarnya, tidak peduli tentang kekuatan fisiknya, yang tidak memiliki kecemerlangan sama sekali. Jika ada seniman bela diri yang kuat melihatnya, mereka akan kewalahan dengan kejutan, teknik bela diri mendasar Tang Tian tiba-tiba menjadi tak terduga dan tak terduga. Puncaknya. Apa yang bisa dianggap puncak? Tang Tian yang benar-benar tidak menyadari segala sesuatu di sekitarnya, mulai tumbuh. Tang Tian merasa bahwa tinjunya telah menjadi seberat gunung, ia mengepalkan giginya, setiap otot, tulang dan tendon gemetar pada frekuensi yang mengejutkan, kekuatan fisik bergelombang muncul di berbagai bagian dari tubuhnya. Tak terhitung variasi muncul di pikiran Tang Tian, semuanya berkembang dari teknik tinju fundamentalnya, setiap variasi yang muncul akan menyebabkan kekuatan di tubuhnya menjadi gelisah, seolah-olah itu sesuai dengannya. Tang Tian sangat senang, dan secara paksa membatasi aliran kekuatan di tubuhnya. Bahkan jika semua variasi muncul di benaknya, aliran kekuatan akan terhenti, dan terus berubah. Kekuatan melonjak ke seluruh tubuhnya dan berkumpul di tinjunya. Seperti ribuan anak sungai yang mengarah kembali ke lautan, kekuatan kecil yang tak terhitung jumlahnya terus mengalir dan terus menyatu, terus tumbuh lebih besar, menjadi arus yang kuat.
Kekuatan dalam kepalanya terus melonjak perlahan tapi pasti, tak terhitung variasi yang samar-samar terlihat, seperti dahan-dahan yang ditebang dari pohon. Satu-satunya perbedaan adalah, pada mereka, ada jejak padat berisi berbagai ukuran, masing-masing jejak membedakan masing-masing cabang. Kekuatan yang terbentuk dari tubuh dagingnya mengalir di sekitar dengan kecepatan tinggi, tak terhitung variasi berbeda terus berlanjut untuk bergerak dengan gelisah. Pukulan yang tampaknya lambat itu tidak terkendali, seperti langit berbintang yang bersinar terang di langit yang luas. Udara di ruangan itu tampaknya tertarik pada tinju, menjadi sangat kental dan lengket, menyebabkan pukulan Tang Tian menjadi lebih lambat. Sesi. Suara terang keluar, dan ruangan gelap itu segera dipenuhi dengan cahaya. Sinar merah terang dan tidak teratur muncul di dalam tinju Tang Tian. Tinju Tang Tian terus bergerak maju perlahan, sesi, banyak cahaya yang berkedip-kedip dan berbeda-beda bercahaya diterangi, seolah-olah petir berwarna pelangi berkumpul di Yves Tang Tang. Ini adalah penampilan hukum. Tinju Tang Tian tampaknya mengandung kekuatan atraktif yang misterius, menarik hukum untuk menjadi cerah. Aura cahaya terus mencerahkan, dan jumlah sinar cahaya yang menyatu di kepalan tangan Tang Tian semakin bertambah. Lampu berwarna pelangi bersemangat seperti ular pelangi berenang di sekitar, berubah menjadi penghalang cahaya berbentuk kerucut, cabang-cabang balok cahaya berantakan seperti jaring besar berantakan, muncul di depan Tang Tian. Tak terhitung variasi terlintas di benak Tang Tian, tak terhitung hukum melintas melewati mata Tang Tian. Tiba-tiba, tubuh Tang Tian membeku, kekuatan dari fisiknya di tubuhnya telah menghilang tanpa jejak. Gelombang sial. Gelombang. Tang Tian tidak tepat waktu untuk berseru keras, "Pak!" Penghalang vis di depannya langsung hancur. Udara kental dan lem kembali ke normal. Dia kemudian ingat bahwa dia telah mengkonsumsi banyak kekuatan fisik sebelumnya, dan belum memulihkan kekuatannya, sehingga kekuatan dari fisiknya tidak cukup untuk mempertahankan teknik itu. Gelombang sial. Gelombang. Mata Tang Tian berputar kembali, dia langsung jatuh ke tanah pingsan. Beberapa detik kemudian, mendengkur-mendengkur bisa terjadi. Menyelamatkan Han Bingning membuatnya sangat lelah. Kekuatan fisik dalam H. Tubuh telah dikonsumsi, dan dengan demikian kepalan tangan tidak dapat diselesaikan. TN, aku menamainya kekuatan fisik, tapi aku pikir itu hanya kekuatan mentah, atau kekuatan fisik, tapi ini terdengar lemah. Siapapun punya ide, berbagi. Tapi, dia baru saja menggunakan tubuhnya secara berlebihan, dan tidak mengalami cedera apapun, tubuh nol energi dapat pulih dengan sangat cepat, secara alami menyebabkan Tang Tian memasuki keadaan tidur untuk memastikan bahwa tubuh pulih lebih cepat. Di udara, Tuan Muda Qin dan Ming Zhu yang baru saja mengamati pertempuran memiliki wajah pucat, dan tetap diam untuk waktu yang lama. Melihat bahwa wajah Ming Zhu pucat pasi, Tuan Muda Qin berpikir bahwa dia kewalahan oleh kejutan dari pertempuran, dan menasihatinya untuk kembali beristirahat. Sebenarnya, dia juga terguncang, pertempuran itu sangat memengaruhinya, hanya dari situlah dia tahu apa yang mendasari seniman bela diri sejati yang kuat. Ben Shen yang kejam dan tak terduga, bersama dengan wajah topeng hantu yang ceroboh, mereka berdua menampilkan variasi serangan yang aneh, kekuatan mereka mampu menghancurkan tanah di sekitar mereka. Mereka telah membuka matanya lebar-lebar, dan karenanya dia sangat terpengaruh. Dibandingkan dengan yang lain dari generasi senior, yang semuanya memiliki pemikiran tentang hal-hal seperti anak-anak, ia merasa malu. Tanpa sadar, meskipun dia memperlakukan Ming Zhu dengan sopan, tapi itu kurang bergairah seperti biasa. Ming Zhu mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Dia mempertahankan garis depan yang kuat, tetapi hatinya sudah lama kacau. Karena dia telah menyadari bahwa sosok topeng wajah hantu menyerupai pelayan laki-laki Tang Tian, dan mereka memiliki kemiripan yang luar biasa. Dia ingin kembali ke kediaman untuk melihat apakah Tang Tian ada di sana, tetapi dia menolak. Melihat bagaimana topeng hantu berhasil merebut wanita itu dari Ben Shen, Ming Zhu tahu bahwa masalah itu akan diledakkan dalam proporsi yang besar. Tidak ada yang akan terlalu peduli dengan latar belakang pria itu, tetapi setelah itu, semua keluarga akan secara aktif mencari tamu misterius ini. Baginya untuk dapat mengambil temannya dari keluarga Muer, itu kemungkinan besar berarti dia akan mencari keluarga lain untuk mengambil kembali teman-temannya. Bagaimana berbagai keluarga menangani hal itu? Ben Shen telah membuktikan kekuatannya sendiri, tetapi masih pada posisi yang kurang menguntungkan, yang merupakan masalah yang tidak dapat diabaikan. Dia tidak tahu bagaimana masalah itu akan terjadi, tetapi dia tahu bahwa Purple Kakao City akan menjadi berantakan. Tapi yang lebih dia khawatirkan adalah, apakah topeng wajah hantu adalah Tang Tian? Jika ya, maka itu pasti bukan hal yang baik untuk keluarga Sue. Dia yakin bahwa berbagai keluarga di kota Kakao akan mencari masker wajah hantu. Ketika keluarga Sue terlibat, pada saat itu, Ming Zhu bergidik, dia tidak berani memikirkan konsekuensinya. Dia terbang dengan cepat dan kembali ke Sue Residence, melihat pengawal di pintu masuk, dia bertanya, di mana Tang Tian? Tang Tian. Pengawal itu bingung, aku tidak melihatnya. Jantung Ming Zhu bergetar, dia menggigit bibirnya dan dengan cepat berlari ke kediaman Tang Tian. Para pelayan yang digembalakan oleh tidak pernah melihat rindu muda terlihat begitu acak-acakan, mereka tidak berani mengangkat kepala dan tetap diam.
Seperti embusan angin, Mingzu bergegas ke kediaman Tang Tian. Di pintu masuk, mendengar suara mendengkur, dia menjadi tenang. Bukan dia. Dia hati-hati mendorong membuka pintu dan melihat Tang Tian tidur di tanah dengan nyenyak. Tubuhnya benar-benar tidak terluka, membersihkan semua kecurigaan. Tang Tian yang sedang tidur nyenyak, bergumam pada dirinya sendiri dan membalikkan tubuhnya, menghadap ke atas ke arah langit, ia memanjat dirinya sendiri seperti kue panekuk. Melihat bahwa Tang Tian sedang tidur nyenyak, kemarahan yang dia miliki berulang kali muncul kembali. Kamu tidur saat bertugas di gudang, dan bahkan membuat aku kehilangan muka di depan Qin Zisan, kamu benar-benar tidak dapat dibujuk. Mingzu berteriak, Tang Tian. Lebih baik kamu berdiri sekarang. Kamu tidur di malam hari, tidur di siang hari, bagaimana malasnya kamu, ini konyol. Petik 2. Tang Tian benar-benar tidak tergerak, dengkurannya terus berlanjut seperti guntur. Mingzu sangat marah sampai-sampai gemetar, tetapi sebagai orang dengan pendidikan yang baik, itu membuatnya tidak dapat berbicara kata-kata kasar. Dia ingin mengatakan bahwa dia akan diusir dari kediaman Sue, tetapi memikirkan bagaimana wanita tua itu menghabiskan $200.000 untuknya, jika dia mengejarnya, bukankah itu menguntungkannya? Mingzu menjadi lebih cemberut. Dia telah melihat banyak pembuat onar sebelumnya, tetapi dia belum pernah melihat orang seperti Tang Tian yang akan meninggalkannya tanpa bantuan. Dia mendengar gerakan di belakangnya, tetapi bawahannya yang berlari setelah mendengar keributan. Dengan mereka menonton, Mingzu menahan keinginan untuk menendang Tang Tian. Dia mendengus dan pergi. Melihat itu, semua orang langsung berserakan. Gelombang ketika Mingzu tidak bahagia, akan sangat sial bagi kita untuk menemukan masalah. Gelombang tapi mata mereka terhadap Tang Tian penuh dengan rasa ingin tahu, karena bahkan Mingzu tidak dapat melakukan apapun kepadanya. Dengan sangat cepat, semua orang pergi, dan Tang Tian sendirian di kamarnya. Tentu saja, Tang Tian tidak tahu semua yang terjadi, dia tidur sangat nyenyak. Tidak ada yang memperhatikan kondisi tubuh Tang Tian yang aneh. Tubuhnya gemetar pingsan, setiap inci otot dianggap membuka dan menutup, seolah-olah mereka bernapas. Dengan kecepatan gemetar yang sangat cepat, orangnya memancarkan cahaya, aura cahaya yang samar-samar terlihat menembus ke dalam dagingnya. Perlahan-lahan, aura cahaya itu semakin redup dan akhirnya menghilang. Ketika Tang Tian bangun, dia merasakan perasaan bebas yang tak terlukiskan di seluruh tubuhnya. Ketika dia mencatat, dia mendengar suara ledakan sonik seukuran kacang. Dia terkejut, situasi ini telah terjadi sebelumnya, tepat setelah dia memperoleh tubuh nol energi. Tetapi setelah itu, tidak peduli seberapa besar dia marah pada dirinya sendiri, itu tidak pernah terjadi lagi. Kenapa itu terjadi lagi? Dia segera memeriksa tubuhnya. Dia langsung terpana. Semua tulang, otot, dan tendon di tubuhnya telah mencapai tingkat kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setiap inci ototnya sama kuatnya dengan benang emas hitam, tulangnya bahkan lebih aneh. Ketika dia memeriksa tulang-tulangnya dengan lembut, sebenarnya ada kilap berwarna batu giok samar pada mereka. Darah merahnya yang cerah menunjukkan warna emas yang pudar, esensi kehidupannya tampaknya telah diperkuat oleh beberapa lipatan. Dia tiba-tiba menyadari esensi yang tersisa di tubuhnya. Ini adalah hukum. Badan hukum Temperet. Tang Tian tiba-tiba bereaksi, dia akhirnya mengerti apa yang terjadi. Tubuh Zero Energy secara alami kompatibel dengan hukum, dan dengan kelelahan total dari kekuatan fisiknya, dagingnya telah menjadi spons yang menyerap semua hukum di sekitarnya. Hukum yang sangat cocok dengan otot-ototnya diserap, dan mulai marah dengan tubuhnya. Ada banyak manfaat bagi badan energi nol, tetapi selalu ada pertanyaan yang muncul di Tang Tian, bagaimana memperbaikinya, sampai sekarang, Tang Tian sampai pada realisasi. Gelombang itu benar, menggunakan hukum untuk meredam tubuh. Hukum adalah aturan dunia, dengan menggunakannya untuk meredam tubuh, seberapa kuat tubuh itu nantinya. Gelombang. Tang Tian membuka mulutnya dan tertawa terbahak-bahak. Dia berdiri dan mulai mengujinya. Dibandingkan dengan sebelumnya, tubuhnya yang telah ditempa oleh hukum berkali-kali lebih kuat. Kekuatannya meningkat 3 kali lipat. Selain itu, keadaan tubuhnya jelas menguat. Yang paling penting, kekuatan fisik, melonjak jauh lebih banyak dari sebelumnya. Tang Tian bergerak, dan dapat dengan jelas merasakan kekuatan menakjubkan yang menumpuk di tubuhnya. Tiba-tiba, Tang Tian memikirkan pukulan yang terputus sebelum pingsan, dia menjadi sangat bersemangat. Gelombang jika aku menggunakan seluruh kekuatan aku untuk melakukannya sekarang, apa efeknya? Gelombang. Tapi setelah melihat-lihat, dia harus menekan pikiran ini, jika dia ingin meninju, rumah itu pasti akan hancur. Aku baru saja menyelamatkan Han Bingning, aku harus menjadi Loki. Gelombang. Berpikir tentang Han Bingning, dan melihat bahwa langit mulai gelap, dia langsung bergegas menuju rumah pencuri. Para pelayan yang dilewati Tang Tian memberinya tatapan jijik. Xiao Yao kebetulan lewat, melihat Tang Tian, dia memanggilnya dan mengingatkannya dengan kebaikan, Tang Tian, kamu lebih baik tidak tidur malam ini, kamu selalu malas, Ming Su Jie pasti akan menghukum kamu. Tang Tian bingung, dia tidak mengenali Xiao Yao, tapi dia masih berterima kasih padanya. Melihat bahwa Tang Tian sepertinya tidak peduli, Xiao Yao tidak bisa berbuat apa-apa.
Tang Tian tiba di gudang. Dia mendorong membuka pintu besar dan setelah masuk, dia menutupnya. Mendengar kedatangan Tang Tian, Han Bingning diam-diam muncul, tetapi yang mengejutkan Tang Tian ada di sampingnya, orang yang lebih lemah. Melihat Ping Xiaoshan diikat dengan sesuatu yang dimasukkan ke dalam mulutnya, Tang Tian terkejut. Dia menyelinap masuk, jadi aku menekannya. Han Bingning menjelaskan semuanya dalam satu kalimat. Tang Tian merasa agak bingung, dia berjalan dan mengeluarkan kain yang dimasukkan ke mulut Ping Xiaoshan, dan bertanya, bukankah aku sudah bilang jangan kembali untuk mencuri? Kenapa kamu di sini lagi? Petik 2. Ping Xiaoshan menunduk dan berbicara dengan hormat, orang rendahan ini ingin melayani guru. Layani aku. Tang Tian kaget lagi, dia memandang Ping Xiaoshan dengan curiga dan tiba-tiba bertanya, apakah kamu memberi seseorang uang di luar? Ping Xiaoshan tampak bingung, gelombang baiklah, yang memintaku untuk menggambarkan diriku sebagai pencuri pada pertemuan pertama gelombang. Menggertakkan giginya dan berkata, pertempuran guru sebelumnya telah mengejutkan seluruh kota. Status guru jelas tidak dapat dipercaya dan sangat kuat, tetapi yang rendah ini hanya memiliki keterampilan yang rendah hati, tetapi aku dibesarkan di Purple Kako City, jika guru menginginkan informasi, yang rendah ini dapat menyediakannya untuk kamu. Petik 2. Mata Tang Tian berbinar, dia benar-benar membutuhkan penduduk setempat untuk membantunya, dia buta terhadap masalah Purple Kako City. Bahkan Han Bingning bukan ahli dalam mengumpulkan intel. Jika mereka memiliki penduduk setempat yang membantu mereka dalam bayang-bayang, itu akan menghemat banyak usaha. Karena kamu sangat akrab dengan Purple Kako City. Kalau begitu katakan padaku, keluarga apa yang punya teman? Tang Tian asket. Ping Xiaoshan telah melakukan pertimbangan hati-hati dengan dirinya sendiri sebelum datang, dan secara alami menyiapkan segala sesuatunya. Tang Tian mengabaikan keselamatannya sendiri dengan harapan menyelamatkan rakyatnya sendiri, itu berarti dia pasti berpikir untuk menyelamatkan yang lain. Masalah berbagai keluarga mengambil orang dari air pasang bukanlah rahasia di kota Kako Ungu, Ping Xiaoshan pergi untuk menyelidiki, dan dengan sangat cepat mendapatkan informasi yang ia butuhkan. Pertanyaan Tang Tian secara kebetulan cocok dengan intel yang telah ia siapkan, He dan EBS. Santai dan nada bicaranya lebih percaya diri, sebelum datang, bawahan ini pergi untuk memeriksanya. Dari ombak terakhir kali, penjemputan kota ini total 468 orang. Keluarga Qin memiliki orang terbanyak, memperoleh 227 di antaranya. Selain itu, keluarga Su memiliki 92, keluarga Roland memiliki 65, keluarga Tiopiate memiliki 42, keluarga Yu memiliki 40, dan dua sisanya adalah guru dan Nona Han. Petik 2. TN, angka-angka Cina benar-benar salah, itu menyatakan bahwa seluruh kota menjemput 403 orang. Angka-angka akurat ini segera membuat Tang Tian lebih memercayai Ping Xiaoshan. Gelombang dia benar-benar memiliki beberapa standar. Gelombang. Tang Tian kemudian bertanya, bagaimana keadaan mereka sekarang? Ping Xiaoshan ragu-ragu sejenak, tidak terlalu bagus. Sekarang berbagai keluarga menyebar, kelompok orang-orang kamu yang berkepribadian liar dan bangga, mereka harus dipoles untuk dapat berintegrasi ke dalam keluarga mereka, sehingga banyak dari mereka yang berada di penjara penyiksaan. Berbagai keluarga berharap dapat memoles kepribadian mereka untuk tunduk. Petik 2. Wajah Tang Tian berubah suram, dan tinjunya mengepal erat. Pria muda di depannya tiba-tiba berubah menjadi dewa kematian, melepaskan niat membunuh yang mengerikan. Udara di ruangan itu tiba-tiba menjadi sangat padat, seluruh tubuh Ping Xiaoshan bergetar, dia merasa seolah-olah dia sedang ditatap oleh binatang buas yang marah, dan itu mencekiknya. Han Bingning tidak bisa membantu tetapi melihat Tang Tian, dia merasa bahwa Tang Tian telah tumbuh lebih kuat. Tiba-tiba, niat membunuh menghilang. Tang Tian berpikir bahwa marah itu tidak ada gunanya. Keluarga mana yang paling mudah untuk ditargetkan? Tang Tian tidak repot-repot menyembunyikan pikirannya dan bertanya. Meskipun Ping Xiaoshan telah memutuskan untuk bergabung di bawah bendera Tang Tian, dia tidak pernah berpikir bahwa Tang Tian akan menjadi so direk, dan terkejut, setelah beberapa saat, dia tertawa pahit, tidak ada dari mereka yang menjadi sasaran empuk. Melihat bahwa Tang Tian tidak marah, dia diam-diam santai, dan mengkonsolidasikan pikirannya, dan kemudian menambahkan, kota Kako Ungu memiliki 5 keluarga besar, keluarga Kako Ungu, keluarga mencetak hukum Su, keluarga Gentle Waters Roland, The Phoenix Fire Tiopiate, dan The Muir Steel Guard. Keluarga Kako Qin Ungu adalah yang terkuat, leluhur mereka adalah orang-orang yang membangun kota itu, sehingga Raja Kako Ungu Qin Zhen adalah orang nomor 1 yang tak terbantahkan di kota Kako Ungu. Tidak ada yang tahu kekuatan Qin Zhen, sepanjang hidupnya dia jarang harus melakukan tugas apapun, dan hampir tidak ada yang tahu tentang dia. Tapi 20 tahun yang lalu, dia memegang posisi sebagai kepala Kakos Ungu, dan tidak ada yang pernah menentangnya. Selain Qin Zhen, keluarga Qin memiliki 4 jenderal hebat, semuanya dengan prestasi besar. 4 dari mereka mampu menghidupi satu keluarga. Mayoritas masalah keluarga Qin dilakukan oleh 4 jenderal besar. Petik 2. Tang Tian mendengarkan dengan penuh perhatian, menjadi sangat sabar. Dia tidak pernah memperlakukan musuh-musuhnya dengan ringan. Yang terkuat kedua adalah keluarga Law Imprint Su. Keluarga Su Life and Death Law Imprint melatih 1 dari 3 hukum agung, hukum kehidupan dan kematian.
Setiap generasi keluarga Su akan memiliki kejeniusan yang luar biasa. Patriark generasi keluarga Su saat ini, Su Ye, baru berusia 24 tahun ini, tetapi kekuatannya tak terduga. Tetapi keluarga Su tidak banyak berurusan dengan urusan duniawi, dan tidak ada yang tahu apakah itu efek dari pelatihan di Life and Death Law Imprint, tetapi setiap generasi patriark keluarga Su tidak memiliki umur panjang, dan yang tertua dari mereka adalah 45 tahun. Tetapi keluarga Su memiliki banyak jenius iblis, dan Life and Death Law Imprint selalu memiliki penerus. Petik 2. Di tempat ketiga datang Roland Air Lembut. Keluarga Roland adalah keluarga bergengsi yang menolak, tetapi tentu saja, mereka masih melakukan yang lebih baik daripada keluarga Sue. Keluarga Roland Gentle Water Sleeve berasal dari hukum air, ia memiliki variasi yang tak terduga, dan mengalahkan ketangguhan dengan kelembutan. Orang-orang keluarga Roland adalah musuh yang membuat orang lain sakit kepala paling banyak. Kemampuan bertahan mereka sangat kuat sehingga menjadi menakutkan, dan bahkan jika kekuatan kamu jauh melebihi mereka, dan kamu ingin mengalahkan mereka, itu tidak akan pernah mudah. Patriark generasi Roland Family saat ini adalah Roland Su. Dalam 1 tahun, lengan Sa Kong Lai yang menakutkan dipotong oleh selongsong airnya, dan dia akhirnya menjadi lumpuh, dan tidak berani melangkah ke Purple Kako City apalagi. Petik 2. Di tempat keempat, ada keluarga Tiopiate, dikatakan bahwa mereka Phoenix Fire, berasal dari nenek moyang mereka yang menerangi 500 jenis hukum api yang berbeda, dan memperoleh 13 yang terkuat. Setelah menggabungkan nyala api ke-13 ini, kekuatannya menjadi tak tertandingi. Hubungan mereka dengan keluarga Roland tidak baik, seperti api dan air secara harfiah. Saat ini, seniman bela diri terkuat dari keluarga Tiopiate disebut Victor. Dia memiliki kepribadian yang longgar, berkeliaran di sekitar pelacur, dia memiliki kualifikasi untuk mengincar posisi patriark, tetapi tindakannya terlalu biasa dan dia selalu melakukan apa yang diinginkannya, menyebabkan para tetua klan keluarganya tidak senang dengannya. Dia tidak tertarik pada otoritas, dan suka menikmati dirinya sendiri. Kali ini, dengan Ben Shen menunjukkan kekuatannya, aku rasa Victor akan turun ke posisi kelima. Petik 2. Dan yang kelima, adalah keluarga Muer. Mendengar sampai titik ini, wajah Tang Tian akhirnya berubah. Sebelumnya ketika dia berbicara tentang kekuatan mereka, meskipun Ping Qiao San telah berbicara tentang betapa kuatnya mereka, tetapi Tang Tian tidak tahu bagaimana mengukurnya. Sampai ketika dia mengatakan bahwa keluarga Muer berada di peringkat kelima, apakah dia memiliki perbandingan yang paling jelas. Penjaga baja Muer, melalui generasi berturut-turut keluarga Muer, akan selalu ada sekelompok penjaga baja yang setia dan tabah, yang dimaksudkan untuk melindungi keluarga Muer. Tetapi keluarga Muer saat ini telah lama menurun banyak, dan generasi pengawal baja saat ini hanya memiliki Ben Shen. Keluarga Muer memiliki warisan yang rumit, tetapi pengawal baja mempraktikkan hal yang berbeda. Sejak muda, Ben Shen telah menjelajah jauh dan luas dan membuat nama untuk dirinya sendiri, dan kemudian kembali ke keluarga Muer. Setelah kembali, ia membantu menstabilkan posisi dan kekuatan keluarga Muer, penjaga baja Muer semuanya setia dan berbakti, menyebabkan kecemburuan keluarga lain. Ben Shen berlatih di Windblade tapi aku tidak berharap dia begitu kuat, aku rasa situasi keseluruhan akan segera berubah. Petik 2. Black Ben Shen hanya peringkat 5. Wajah Tang Tian tidak terlalu tampan. Ping Xiao San berbicara sampai mulutnya kering, dia menganggukkan kepalanya, ya, peringkat ini sudah ada sejak lama, sesuatu yang semua orang sepakati. Tang Tian tahu tentang kekuatan pria kecoklatan itu. Meskipun dia telah berhasil mengambil Han Bingning, tapi itu kebetulan, jika itu benar-benar pertarungan sampai mati, dengan kemampuan Tang Tian saat ini, dia tidak memiliki kesempatan untuk menjatuhkan hukuman. Gelombang orang sekuat itu hanya berada di peringkat kelima di Purple Kako City. Gelombang. Gelombang dan semua orang divisi 0 secara kebetulan harus mendarat di 4 tangan keluarga. Untuk menyelamatkan mereka semua, aku harus bertarung melalui 4 seniman bela diri yang lebih kuat. Gelombang. Tang Tian menarik napas dalam-dalam dan pikirannya menjadi tenang lagi, dan tekadnya menyala di matanya. Gelombang kehilangan kemauanmu karena mereka lebih kuat darimu. Apa lelucon, bagaimana ini bisa terjadi pada kamu anak muda yang seperti dewa? Semua orang berkata untuk bertarung bersama, kita semua di sini sekarang, untuk berpikir menyerah adalah pengecut. Gelombang. Gelombang kamu dapat melakukannya, kamu pasti dapat menyelamatkan semua orang. Gelombang. Gelombang dan, dengan begitu banyak lawan yang kuat, itu benar-benar mengasyikkan, memikirkan mereka sudah membuat darahku mendidih. Gelombang. Gelombang aku ingin menjadi lebih kuat. Gelombang. Gelombang hanya dengan menjadi kuat aku bisa menyelamatkan orang lain. Gelombang. Ping Xiao San memperhatikan bahwa Tang Tian sama sekali tidak berkecil hati, tetapi malah menjadi lebih bersemangat. Ia merasakan kekaguman, meskipun Tang Tian kadang-kadang agak eksentrik, tetapi kemauannya adalah sesuatu yang tidak kehilangan siapapun. Willpower mungkin tampak berarti bagi banyak orang, tetapi di lingkungan Sindomain yang keras dan kejam, orang-orang yang kekurangan tekad tidak akan pernah bisa bertahan hidup, dan itulah alasan bagi Victor yang memiliki penilaian rendah. Apa yang kamu inginkan? Mata Tang Tian bersinar ketika dia menatap Ping Xiao San. Gelombang dia tahu bahwa apa yang aku lakukan sangat berbahaya, namun dia masih ingin bergabung denganku, dia pasti menginginkan sesuatu. Gelombang.
Ping Xiaoshan berbicara kebenaran, aku ingin belajar bagaimana guru menggunakan hukum spasial untuk menyerang dan membela. Tang Tian terkejut, dia menggosok kepalanya, mengajar kamu akan mudah. Tetapi aku secara acak memahami hal itu ketika berkelahi dengan Ben Shen. Setelah aku meneliti dan mempelajarinya dengan baik selama beberapa hari maka aku akan mengajarkannya kepada kamu. Petik 2. Tang Tian adalah orang yang terus terang dan terbuka, dia tidak suka mengambil keuntungan dari orang-orang, Ping Xiaoshan telah banyak menasihatinya, jadi dia tidak ingin menipu dia. Ping Xiaoshan sangat berterima kasih, guru. Jangan mengungkapkan identitasmu. Tang Tian mengingatkannya, jadi kami tidak akan pernah melibatkan kamu. Ping Xiaoshan kaget, dia tidak pernah berpikir bahwa Tang Tian akan mengatakan kata-kata seperti itu. Melihat Ping Xiaoshan terkejut, Tang Tian berpikir bahwa dia tidak mengerti, dan mulai menjelaskan, jadi, jika sesuatu terjadi pada kami, mereka tidak dapat melakukan apapun untuk kamu. Dia kemudian menyadari sesuatu, apa yang aku katakan, sungguh mulut yang buruk, tidak, mereka semua akan dikalahkan oleh aku. Anak muda yang seperti Tuhan pasti akan mengalahkan mereka semua. Ensef semuanya. Petik 2. Ping Xiaoshan merasakan kehangatan di dalam hatinya, dia selalu hidup dalam keadaan berhati-hati, dan mendengar kata-kata tuannya mengingatkan dia akan dunia yang lebih baik, tetapi dunia tidak berubah. Dia berpikir sebentar, jika guru ingin mengambil tindakan, mengapa tidak mulai dari Victor? Victor adalah seseorang yang suka bersenang-senang dan sangat sesat, dia hanya menikmati dirinya sendiri sepanjang hari, jika kita menjatuhkannya dan menggunakannya sebagai sandera, keluarga Taopiate akan setuju untuk membebaskan orang-orangmu. Tidak, Tang Tian menggelengkan kepalanya, aku sudah menemukan target aku. Ping Xiaoshan terkejut sesaat, Tuan, siapa yang kamu bicarakan? Han Bingning tidak bisa membantu tetapi melihat ke belakang. Ben Shen. Tang Tian tersenyum, memperlihatkan gigi putihnya. Tapi keluargamu tidak memiliki temanmu lagi. Ping Xiaoshan tidak mengerti. Apakah aku perlu alasan untuk bertarung? Aura cahaya keluar dari mata Tang Tian, saat ini dia seperti resimen api yang terbakar, siapa yang akan menjadi mitra pelatihan yang lebih baik daripada Black Ben Shen? Aku telah menerima banyak manfaat dari pertarungan terakhir kali. Aku ingin terus menantang Ben Shen. Petik 2. Aku ingin mengeluarkan semuanya darinya. Tang Tian berbicara dengan kepahlawanan. Mata Han Bingning berbinar, dan berkata, tumbuh melalui pertempuran. Ping Xiaoshan tercengang. Meninggalkan gudang keluarga Sue, pikiran Ping Xiaoshan berantakan. Gelombang masalah yang sangat penting, bagaimana mungkin mereka begitu saja memutuskan sesuatu. Untuk tumbuh melalui pertempuran, tidak sulit untuk dipahami. Tapi, dia benar-benar percaya pada kemampuannya sendiri. Gelombang. Inilah yang tidak bisa dipahami Ping Xiaoshan. Jika ada orang lain yang dihadapkan dengan situasi yang sama, mereka akan memikirkan rencana, atau menemukan kelemahan musuh mereka, atau membentuk aliansi dengan pembangkit tenaga listrik lain yang akan menemukan waktu untuk mencari orang lain sebagai mitra pelatihan. Berharap untuk tumbuh lebih kuat dari itu. Itu terlalu konyol. Ping Xiaoshan mulai mempertanyakan apakah dia mengandalkan orang yang gegabah. Orang-orang seperti itu secara statistik dimaksudkan untuk gagal. Gelombang beruntung untukku, aku punya beberapa teknik di tangan gelombang berpikir tentang itu. Ping Xiaoshan menghibur dirinya sendiri. Gelombang orang ini mempelajari teknik diam-diam keluargaku dalam satu malam, dan mampu membuat beberapa teknik untuk dirinya sendiri. Mungkin dia bisa benar-benar menjadi lebih kuat. Gelombang. Tidak ada yang tahu apakah penghiburan diri ini yang berhasil, tetapi kondisi pikiran Ping Xiaoshan perlahan menjadi tenang. Setelah tenang, dia mulai berpikir jernih. Gelombang jika orang tersebut memiliki persepsi yang tinggi, maka ini bukan jawaban terbaik. Pertarungan Tang Tian dengan Ben Shen telah mengejutkan seluruh kota, dan semua keluarga akan berhati-hati melawannya. Untuk bertabrakan dengan mereka sekarang, mereka pasti akan kalah. Dibandingkan dengan 4 keluarga lainnya, keluarga Muer masih kurang kuat, mereka hanya memiliki satu ahli, Ben Shen, memegang benteng, dan tidak mudah bagi mereka untuk menghadapi pengepungan. Gelombang dari sudut lain, tindakan tak terduga ini benar-benar bertindak sebelum berpikir. Gelombang. Dia menggelengkan kepalanya, itu bukan pertanyaan dan masalah yang bisa dia selesaikan, jadi mengapa membuang begitu banyak kekuatan otak? His Dots kembali ke tugasnya, Tang Tian telah menginstruksikan dia untuk menyelidiki lokasi-lokasi penyiksaan. Benar-benar percaya diri. Ping Xiaoshan tertawa getir. Han Bingning tidak meragukan keputusan Tang Tian sama sekali, dia berbeda dari Ping Xiaoshan, dia sudah lama terbiasa dengan metode Tang Tang yang tampaknya bodoh dan aneh, tetapi hasilnya selalu besar. Ketika kebodohan mencapai kepastian dan sub-level, itu bisa dianggap hal yang paling tidak diharapkan. Berkenaan dengan bakat Tang Tian dalam pelatihan, di seluruh konstelasi Ursa Utama, tidak, di seluruh Heaven's Road, tidak ada yang meragukan kemampuannya. Anak muda yang seperti dewa, nama panggilan konyol itu, telah menaklukkan seluruh jalan surga. Menyukainya atau membencinya, tidak ada yang berani mengabaikan keberadaannya. Bagaimana dengan aku? Han Bingning memandang Tang Tian.
Tang Tian menjawab, kamu akan menjadi cadangan aku. Jika aku terluka, bawa aku kembali. Baik, Han Bingning mengangguk dan kembali berlatih. Tang Tian segera memanggilnya, biarkan aku mengajari kamu teknik siluman keluarga Ping. Dia membutuhkan asisten, dia tidak takut menantang Ben Shen, meskipun Ben Shen jauh lebih kuat darinya, tetapi dia tidak berdaya melawannya. Pertumbuhan kekuatan H. Aku tidak pernah menjadi masalah yang mudah, menginginkan pertumbuhan besar dalam rentang waktu singkat. Tang Tian berpikir bahwa satu-satunya cara yang mungkin adalah menempatkan dirinya dalam situasi hidup atau mati, untuk benar-benar menghasut potensi penuhnya. Tang Tian tidak pernah mengandalkan keberuntungan. Stimulasi melalui pengalaman hidup atau mati untuk mengeluarkan potensinya bukanlah ide baru. Tetapi sangat sedikit orang yang mau melakukannya, karena risikonya terlalu besar. Jika seseorang lalai, mereka akan kehilangan nyawa mereka. Kekuatan dapat diperoleh dengan lambat, tetapi setiap orang hanya memiliki satu kehidupan, dan metode seperti itu hanya akan menjadi pilihan terakhir mereka, karena tidak ada orang yang ingin mati. Setiap pertempuran hidup dan mati akan sangat melelahkan, penuh memar, kemampuan defensif yang paling akan nihil, dan mata yang tak terhitung jumlahnya akan menatapnya, dan Tang Tian tidak ingin jatuh ke orang yang tercela seperti itu. Dengan Han Bingning, dia bisa melepaskan rasa takut yang tersisa terakhir ini dan bertarung habis-habisan. Aku tidak sabar untuk itu. Malam tiba, dan banyak orang tidak bisa tidur. Apakah kamu memeriksanya? Orang yang berbicara kira-kira berusia 40 tahun, dia memiliki ekspresi tegas, dan adalah pemimpin 4 besar jenderal keluarga Qin, Zhong Zheng Yanmei. Zhong Zheng Yanmei sangat dipercaya oleh Qin Zhen, ia mengambil alih urusan dalam negeri dan sangat bergengsi. Gayanya melaksanakan adalah tabah, dan di bawah kendalinya, pengaruh Purple Kako City telah terus meningkat. Mereka tidak mau mengatakannya. Manajer yang berbicara menjadi pucat. Itu artinya, mereka mengenali siapa pria topeng hantu itu. Zhong Zheng Yanmei berkata. Aku pikir begitu. Melihat tuannya tidak marah, manajer merasa lega, dia ragu-ragu sejenak, apakah kita perlu menghukum mereka? Tidak. Zhong Zheng Yanmei menjawab, mulai hari ini, perhatikan mereka dengan cermat, jangan memukuli dan memarahi mereka sesuka hati. Manajer segera mematuhi. Setelah manajer mundur, lelaki bertubuh kekar di sampingnya berbicara, kakak, kamu terlalu naif. Aku sudah melihat banyak orang yang keras kepala, jika kamu menyerahkannya kepadaku, aku berjanji, aku akan membuat mereka berbicara. Petik 2. Pria ini sangat berotot dan memiliki tampilan yang tajam, dengan bekas luka berbentuk salib yang menonjol di dahinya, dia adalah salah satu dari 4 jenderal besar, Wei Han. Zhong Zheng Yanmei tidak marah, dan mengangguk, aku percaya padamu tentang ini, tetapi bahkan jika kita membuat mereka berbicara, bagaimana dengan itu? Ada apa? Wei Han bingung. Jika pria ini lemah, maka baiklah. Tetapi bagaimana jika dia kuat? Bukankah kita membuat musuh dari ketiadaan? Zhong Zhengmei yang menggelengkan kepalanya, semua tahanan ini sangat setia kepada pria topeng hantu itu artinya dia bukan orang biasa. Terus, Wei Han mendengus, jangan bilang kita harus membuang orang-orang kita. Kakak, kamu tidak bisa menyerah. Aku pernah melihatnya, mereka semua adalah bibit yang cakap, selama kita merawatnya dengan baik, kekuatan kita pasti akan melambung tinggi. Petik 2. Aku merasakan apa yang dikatakan kakak masuk akal. Saat itu, Muze yang berada di samping selama ini tetapi tetap diam berbicara, aku pergi untuk menyelidiki, orang-orang yang memperoleh orang-orang ini bukan hanya kota Kako ungu kami, tetapi kota-kota lain secara resmi menerima orang-orang ini. Sebanyak lebih dari 1000 orang, ini pastinya adalah pasukan, topeng hantu kemungkinan besar adalah komandan pasukan ini. Petik 2. Terus, leher Wei Han menjadi merah, dia hanya satu pria sekarang, bisakah dia membalikkan langit? Muze memiliki penampilan yang cerdas, menyerupai sarjana, ia tampak tidak berbahaya dan lembut. Dia tersenyum, seseorang tidak bisa membalikkan langit. Tapi bagaimana jika, salah satu keluarga mengembalikan bawahannya? Petik 2. Wei Han mencibir, kembalikan mereka padanya. Orang bodoh mana yang akan melakukan itu? Untuk memuntahkan daging yang telah mereka peroleh. Petik 2. Zhong Zhengmei yang tampak berpikir, saudara ketiga, apa maksudmu kita harus membantunya? Mata Muze mengungkapkan aura ringan yang dapat menyebabkan jantung berdebar, semua tahanan ini memiliki fisik yang luar biasa kuat, dan mereka tidak memiliki energi sama sekali, selama kami memberi mereka beberapa instruksi, mereka dapat membentuk kekuatan pertempuran yang luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang berada dalam pasukan, berapa lama sejak Xin Domain memiliki pasukan? Petik 2. Zhong Zhengmei yang mengungkapkan ekspresi terkejut. Wei Han mendengus, jadi apa? Bahkan jika kita menyerah padanya, itu hanya 200 orang, pasukan 200 orang. Aku sendiri yang bisa membunuh mereka. Xin Domain tidak cocok untuk pasukan, selanjutnya, apa keuntungan yang kita miliki dengan menyerah padanya? Third Brother, keuntungan yang kamu bicarakan hanyalah teoretis, tetapi meludahkan daging gemuk ini adalah nyata. Kami berhasil mengumpulkan 200 dari mereka dengan susah payah, untuk memuntahkan mereka. Jika keluarga lain menerima mereka,
kami tidak akan mendapatkan apa-apa, itu akan meluas dan kami menjadi lebih kecil, kami akan dirugikan saat itu. Petik 2. Zhong Zhengmei yang tidak berbicara, kata-kata Wei Han juga masuk akal. Matanya berbalik ke arah wanita yang kepalanya dikubur dalam buku, kakak kedua, bagaimana menurutmu? Mata wanita itu akhirnya meninggalkan buku, wajahnya ditutupi dengan topeng perak yang tampak mengesankan. Topeng perak ini berkilau cerah, kontras dengan matanya yang redup yang tampak seperti jurang tak terduga yang tak seorang pun bisa melihat. Rambutnya bercampur indah dengan berbagai warna, masing-masing helai lurus sempurna seperti jarum berwarna pelangi melebar keluar. Kita harus menunggu dulu, kita masih perlu memeriksa kemampuannya. Suaranya acuh tak acuh, seolah-olah dia tidak peduli dengan masalah ini. Kakak kedua benar. Zhong Zhengmei yang mengangguk, kita harus mengamatinya dulu. Ghost Musketman berani untuk mengambil tindakan terhadap keluarga Muer, itu berarti dia pasti akan bergerak pada keluarga lain. Kami akan mengamati untuk saat ini, dan melihat apakah dia layak mendapatkan investasi kami. Petik 2. Wei Han dan Mu Ze mengangguk, mereka semua telah mencapai konsensus. Su Anzong dan Victor telah mengungkapkan diri mereka kali ini juga. Zhong Zhengmei yang berkata, semua orang, mohon berhati-hati selama periode ini. Su Anzong keluar dari budidaya pintu tertutup. Nada Mu Ze menjadi serius, sepertinya keluarga Su memiliki jenderal besar lainnya sekarang. Wajah Wei Han juga menjadi jelek, Su Anzong adalah saudara lelaki Su Ye, dan bakatnya pasti ada di puncak, tetapi anehnya, ia bahkan tidak memiliki minat sedikit pun terhadap Life and Death Law Imprint yang merupakan teknik tertinggi, tetapi mabuk di pedang. Dia selalu berbicara tentang menciptakan teknik pedangnya sendiri, dan benar-benar memisahkan dirinya dari keluarga Su, selalu menjaga dirinya sendiri dalam situasi hidup dan mati, baginya muncul, yang berarti dia memiliki terobosan yang sangat hebat. Di antara keluarga besar di Purple Kako City, salah satu yang menjadi ancaman terbesar bagi keluarga Qin adalah keluarga Su. Keluarga Su tidak merekrut orang luar, dengan umur pendek mereka yang diketahui, tetapi setiap generasi mereka memiliki banyak kejeniusan. Su Anzong sangat biasa di antara keluarga Su, dan menambahkan bahwa ia memberontak terhadap ajaran ortodoks keluarganya, ia menerima ejekan orang lain. Tapi dia bertekad untuk membentuk teknik pedangnya sendiri dan telah menjalani hidup dan mati pelatihan pintu tertutup, dan segera mengalahkan semua keributan ini, meyakinkan semua orang dari kekuatannya sendiri. Pelatihan pintu tertutup kehidupan dan mati ini, berarti bahwa jika dia tidak berhasil, dia akan mati. Tetapi orang-orang yang berani melakukan hal seperti itu adalah orang-orang yang sangat ulet dan gigih, dan mereka semua menerima rasa hormat yang tulus dari orang lain. Baginya untuk keluar sekarang berarti dia telah dilahirkan kembali sekali lagi. Keluarga Qin mampu menekan semua keluarga lain, selain kekuatan Qin Zhen yang tak terduga, Four Great General semuanya juga merupakan kekuatan besar. Agar keluarga Su memiliki jenderal besar lain, ancaman mereka terhadap keluarga Qin telah meningkat sekali lagi. Dan ada tempat sampah yang kecoklatan itu, dengus Wei Han, matanya memancarkan pandangan marah, jika bukan karena pria bertopeng yang berkeliaran itu, sampah yang kecoklatan itu akan selalu bersembunyi. Semua orang tahu dia sedang berbicara Ben Shen, selain pria bertopeng, Ben Shen mengejutkan semua orang. Kekuatan yang dia ungkapkan menyebabkan semua orang tercengang, selama bertahun-tahun, Ben Shen begitu tertutup sampai-sampai keberadaannya tampak kabur, dan semua orang hampir melupakannya. Keluarga Muer selalu menyembunyikan kekuatan mereka dan menawarkan waktu mereka, memberi kesan kepada orang lain bahwa mereka telah menurun, tetapi setelah Ben Shen menunjukkan kekuatannya, itu membuat semua orang ingat tentang keluarga Fifth Grid yang hampir terlupakan di kota Kako Ungu. Generasi Guard Baja saat ini kurang lebih terpapar. Mu Ze tiba-tiba berkata, aku tidak berpikir Ben Shen telah memikirkan untuk merawat generasi Steel Guard yang lain. Penjaga Baja Muer, selalu menjadi tradisi keluarga Muer, sesuatu yang Ben Shen pasti tidak akan menyerah. Jika Ben Shen yang telah menyembunyikan kekuatannya, menempatkan semua upayanya dalam merawat generasi Steel Guard berikutnya, mereka kemungkinan besar akan dibentuk. Tidak ada yang menduga bahwa dengan kemunculan tiba-tiba dari pria bertopeng wajah hantu, itu akan menyebabkan kota Kako Ungu yang semula tiba-tiba meletus ke dalam situasi yang tidak stabil dan mengamuk. Semua orang hadir sebagai manusia yang cerdas dan tajam, tetapi pada saat ini, mereka sebenarnya tidak tahu apa yang diharapkan. Peristiwa yang menjulang membayangi seluruh kota. Mingzu mendengarkan dengan seksama laporan terbaru dan akuntansi Xiao Yao. Xiao Yao sangat teratur dan rapi, jumlahnya akurat, menyebabkan Mingzu mengangguk dengan pujian, dengan Xiao Yao di sekitar, kamu telah menyelamatkan aku pada suatu waktu. Xiao Yao terkikik, dia sudah lama memperlakukan pujian seperti biasa. Apakah ada masalah mendesak lainnya? Mingzu melihat pada saat itu, dia akan berbicara dengan bisnis prospektif lainnya, keluarga Lu Galloping Horse City telah mengirim orang dengan minat. Melihat skala perdagangan mereka, Mingzu merasakan kemungkinan transaksi bisnis besar. Xiao Yao memandang Mingzu dan berbicara dengan cepat, sejak Xiao Tang mulai menjaga gudang, tidak ada kerugian dalam benang baja emas. Mingzu kaget, dia agak terkejut, dan bergumam pada dirinya sendiri.
Banyak pencurian benang baja emas di gudang terus terjadi terlepas dari semua larangan, meskipun pencuri ini tidak berani terlalu banyak tentang hal itu, tetapi akan selalu ada jejak-jejak baja emas yang menghilang setiap hari, dan bahkan menjadi standar. Gelombang Mingzu menduga bahwa orang-orang yang mencuri Golden Steel Threads sudah menemukan pemain lain untuk terlibat di dalamnya. Jika bukan karena keluarga Qin yang melakukan pembelian besar-besaran di pasar untuk Golden Steel Threads, keluarga Sue akan menderita kerusakan parah. Agar tidak ada kerugian saat ini. Sepertinya pria malas itu punya kekuatan baginya Gelombang, Mingzu akhirnya mengerti, mengapa berbagai keluarga memandang kumpulan orang yang datang dari Tide sebagai harta. Terhadap keluarga yang sudah lama stabil, semua darah segar yang baru ini akan sangat meningkatkan kekuatan mereka. Tapi, itu tidak akan mudah menelan daging tertentu ini. Mingzu telah mendengar banyak desas-desus yang beredar di beberapa hari terakhir, orang-orang semua tidak dapat dinamai dan nakal, mereka sangat ganas dan sepenuhnya mengabaikan segalanya. Jika tidak, mengapa keluarga menjadi dan EBS? Bersedia membuang mereka ke penjara penyiksaan untuk menggiling kepribadian mereka. Mingzu mulai mengagumi wanita tua itu, $200.000 mungkin tampak banyak, tetapi jika gudang itu terus-menerus dicuri, kerugiannya tidak akan berhenti sampai $200.000. Kami akan mengamatinya lebih lama. Mingzu berkata, benar, kita sudah kehabisan batu besi hitam untuk ulat sutra. Kirim batch ke gudang dan suruh dia hancurkan mereka. Petik 2. Mendengar itu, Xiao Yao segera mengerti maksud Mingzu, dia tertawa, aku akan mengirim sedikit lagi, orang itu isto malas, kita benar-benar perlu memperlakukan itu. Mingzu adalah seorang pekerja keras yang membenci orang malas. Tunggu sebentar, jangan biarkan dia melakukannya dengan sia-sia, beri dia kerikil baja emas juga. Mingzu tiba-tiba berkata. Xiao Yao terkejut, tetapi dia mengerti, ya. Mingzu bersedia untuk mengambil sebagian dari tabungannya. The Golden Steel Gravel adalah limbah dari Golden Steel Silkworms. Ulat sutra baja emas memakan batu besi hitam sebagai makanan untuk menghasilkan benang baja emas, dan ekskretinya adalah kerikil baja emas. Asupan ulat Golden Steel Silkworms sangat mencengangkan, tetapi jarang sekali diekspresikan. Kerikil baja emas adalah bahan yang bagus, sangat luar biasa. Kokoh dan bisa digunakan untuk membuat senjata. Hanya saja kerikil baja emas tidak bisa dihancurkan dengan api, dan membutuhkan teknik temper yang unik. Karena keterbatasan teknik tempering yang unik ini, itu membuat harga Golden Steel Gravel turun. Gelombang secara kebetulan, keluarga Sue kami mengetahui teknik unik ini. The Golden Steel Gravel dapat membuat senjata yang kuat, yang akan diketahui Tang Tian setelah menerimanya. Apa yang bisa lebih diinginkan oleh seorang seniman bela diri daripada senjata mythical yang unik? Tapi satu batch Golden Steel Gravel tidak cukup untuk membuat senjata, jadi dia akan terlebih dahulu mengumpulkan cukup banyak Golden Steel Gravel, dan setelah itu dia perlu mendapatkan teknik untuk meredam kerikil. Menghitung semua ini, itu tidak dapat diperoleh hanya dalam sehari. Menggunakan keuntungan sebagai daya tarik, Nona muda benar-benar brilian. Gelombang. Xiao Yao benar-benar yakin. Melihat Xiao Yao permisi, Mingzu tiba-tiba menyadari bahwa akan ada masalah. Jika Tang Tian benar-benar memiliki kemampuan untuk menghentikan pencurian, itu berarti dia kuat, dan bagi keluarga Sue, itu adalah hal yang baik dan buruk. Dengan seorang ahli berjaga-jaga dan membasmi semua pencuri di malam hari, itu adalah hal yang baik. Tapi, bagaimana Sue Family akan mengikat ahli ini? Jika mereka tidak bisa mengikatnya, tuan yang lemah dan pelayan yang kuat belum tentu menjadi hal yang baik. The Golden Steel Gravel adalah keputusannya untuk menguji air, dan melihat apakah Tang Tian akan mengambil umpan. Gelombang jika itu tidak berhasil, haruskah aku benar-benar melakukan ini dengan pernikahan? Gelombang. Setelah memikirkan tentang dengkurannya yang keras, api amarah melonjak dalam hati Mingzu. Lupakan saja, aku akan mengabaikannya untuk sementara waktu. Gelombang. Bisnis dengan keluarga Lu sangat penting. Kekuatan keluarga Lu tidak kalah dengan keluarga Yin, dan bahkan jika itu adalah pertemuan untuk berteman, itu akan memberi keluarga Sue banyak manfaat. Di gudang. Ada beberapa orang yang ingin menyelinap di malam hari, aku baru saja merilis sedikit konsep pedangku dan mereka pergi. Han Bingning berkata, dia adalah orang yang pendiam, tetapi harus tinggal di gudang gelap gulita untuk beberapa hari, bahkan dia merasa kesal. Pada malam hari, dia memperhatikan beberapa orang yang ingin menyelinap masuk, dia tidak ingin mengungkapkan dirinya, sehingga mengungkapkan sedikit pedang, memicu ketakutan pada pencuri yang melarikan diri segera. Ada banyak orang yang benar-benar sejalan dengan Xiao Ping si asteris. Tang Tian bergumam, dia kemudian mengubah topik, aku sudah memahami beberapa hal dalam beberapa hari terakhir, aku pikir, dengan hanya beberapa hari lagi, aku bisa pergi dan menemukan bahwa pria kecoklatan dan bertengkar. Han Bingning menjawab, dan tidak berbicara lebih jauh. Dia duduk bersila dengan kaki di lantai, dan gemetar yang hening menyebar dari tubuhnya. Itu adalah gemetaran tenaga tubuh, dan di sekelilingnya, satu demi satu benang cahaya mulai muncul. Tang Tian segera diam, matanya terbuka lebar, dia takut dia akan mengganggu Han Bingning. Bagi para seniman bela diri dari Sin Domain, Law Exposure adalah langkah pertama. Hukum di Sin Domain seperti batu terbuka telanjang di dasar sungai yang kering, dan siapapun bisa melihatnya.
Dengan menggunakan kekuatan tubuh, mereka dapat memungkinkan kulit untuk terbentuk. Saat ini, hukum itu seperti benang cahaya yang kacau, juga disebut sebagai Law Threads. Mereka datang dalam berbagai warna, dan memiliki karakteristik yang sangat aneh. Setelah paparan hukum, seseorang harus memilih hukum untuk dilatih. Langkah ini sepertinya tidak terlihat sulit, tetapi sebenarnya itu tidak mudah. Setiap seniman bela diri biasa memiliki kekuatan yang cukup dari tubuh untuk menghasilkan eksposur hukum, tetapi jumlah benang hukum yang muncul terkait dengan kekuatan-kekuatan tubuh. Dengan kekuatan fisik yang mencukupi, yang akan muncul adalah utas yang paling umum. Tetapi bagi Han Bingning yang berlatih di Zero Energy Body, kekuatan fisik dalam dirinya sangat kuat. Menambahkan bahwa badan energi nol secara alami kompatibel dengan hukum, ia mampu menghasilkan sejumlah besar benang hukum. Semua utas hukum ini berenang di sekelilingnya, seolah-olah ada banyak ikan berwarna-warni yang berkumpul dan tersebar. Han Bingning sangat fokus, ada banyak utas hukum, itu berarti bahwa pilihannya adalah lebih besar, tetapi pada saat yang sama, untuk dapat memilih utas hukum yang kompatibel dengannya dari banyak utas hukum jauh lebih sulit. Tatapannya setajam pedang, dia fokus pada benang cahaya yang kacau, pikirannya menyapu sekolah ikan. Aura yang tak terhitung jumlahnya muncul di benaknya, beberapa samar-samar terlihat dan tenang, beberapa tirani dan dalam nyala api, ada yang sedingin es dan dipenuhi dengan yin, ada yang sederhana dan luas, tidak ada yang sama dan sama. Ini adalah pertama kalinya dia berhadapan muka dengan hukum. Di Heaven's Road, hukum disembunyikan di antara energi, dan setelah mendapatkan Zero Energy Body, rasanya seperti mencari api di dalam air, setiap langkah sangat sulit. Tetapi seseorang seharusnya tidak berkeringat tanpa hasil. Baru pada hari inilah dia tiba-tiba menyadari, tanpa sadar, dia telah menjadi jauh lebih kuat dari yang dia harapkan, disposisi yang tenang, tatapannya yang setajam pedang, berangsur-angsur ditarik, keadaan pikirannya yang menjadi lensa cermin, memantulkan langit penuh bintang, mencerminkan aliran besar ikan berwarna-warni. Aura lemah yang tak terlukiskan, seperti ikan yang bersembunyi di laut dalam, secara tidak sengaja menampakkan dirinya, dan melihat sekilas ke arahnya. Han Bingning tiba-tiba membuka matanya, tanpa penundaan atau keraguan, dia mengunci ke aura yang hampir tak terlihat itu, jari-jarinya membentuk segel pedang, sinar cahaya biru suram keluar dari jarinya. Ikan-ikan berwarna-warni di sekitarnya menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, seolah-olah mereka dimakan oleh entitas yang tidak terlihat, dan ruang di sekitar Han Bingning menjadi gelap lagi. Han Bingning menutup matanya, dan kembali berkonsentrasi. Tang Tian tidak berani mengganggunya, tetapi tiba-tiba dia mendengar langkah kaki mendekat. Dia segera menghindar dari tempat di mana Han Bingning bersembunyi. Wah, dia muncul di pintu gudang dan membukanya. Xiao Yao baru saja akan membuka pintu ketika pintu itu secara otomatis terbuka sendiri, membuatnya takut. Melihat bahwa itu adalah Tang Tian, dia menghela nafas lega, dan segera menepuk dadanya. Xiao Tang, kamu membuatku takut. Tang Tian memperhatikan bahwa ada banyak kereta di belakang Xiao Yao. Nona Xiao Yao, mengapa kamu mengantarkan barang ke gudang di tengah malam? Tang Tian terkejut, setelah tinggal di gudang selama beberapa hari, dia telah memahami aturan tempat itu. Berbagai barang dipindahkan ke gudang di siang hari, dan tidak pernah di malam hari. Aku khusus datang untuk Xiao Tang kali ini. Xiao Yao tersenyum, selama periode waktu ini, tidak ada tenaga yang cukup di kediaman, jadi tidak ada makanan yang cukup untuk ulat sutra, dan aku datang ke sini berharap untuk mencari bantuan dari Xiao Tang. Kamu ingin bantuanku? Katakan, Xiao Yao. Tang Tian tidak menurun dan siap diterima. Meskipun dia sedikit bodoh, tetapi dia tidak bodoh, dia tahu bahwa semua orang di kediaman itu memandangnya dengan jijik, tetapi hanya Xiao Yao dan beberapa orang minoritas yang memperlakukannya dengan lebih baik. Kalau begitu aku harus berterima kasih kepada Xiao Tang. Xiao Yao tertawa dan berkata, ulat sutra baja emas memakan batu besi hitam sebagai makanan, tetapi kita tidak bisa memberi makan langsung kepada mereka, dan perlu menghancurkannya terlebih dahulu, masing-masing seukuran biji wijen. Itu tidak bisa terlalu besar atau terlalu kecil. Petik 2. Ukuran biji wijen. Tang Tian kaget, dia bergumam di dalam hatinya, gelombang ulat sutra ini sulit sekali, sangat cerewet bahkan dengan ukuran gelombang. Xiao Yao mengambil tas dan memberikannya ke Tang Tian. Tang Tian menerimanya, dia terkejut, tas kecil itu sebenarnya sangat berat. Ketika membukanya, dia memperhatikan bahwa di dalamnya ada potongan-potongan kecil yang berukuran sama dengan biji yang sama. Dia menggunakan tangannya untuk mengambil satu dan memeriksanya, batu-batu hitam hancur sangat seragam, menghasilkan ukuran yang sama. Dia dengan santai mencubitnya, tetapi batu besi hitam tidak bergerak, menyebabkan dia terkejut. Bahan yang sangat kuat. Batu besi hitam sangat kuat, dan memakan waktu dan tenaga. Kediaman diisi dengan wanita dengan kekuatan yang tidak cukup, jadi kami biasanya menyerahkannya kepada orang luar untuk menghancurkannya. Tetapi siapa yang tahu akan ada kecelakaan dan mereka tidak dapat melakukannya, di bawah ketidakberdayaan ini, aku hanya bisa datang dan mencari bantuan dari Xiao Tang. Xiao Yao berkata dengan sopan, dan mengambil tas lain yang ditenun dengan emas, kata nona muda, ini akan membutuhkan banyak waktu dan akan melelahkan, jadi kerikil baja emas ini untuk Xiao Tang sebagai hadiah. Kerikil baja emas. Tang Tian menerima tas itu.
Itu berbeda dari tas sebelumnya, Golden Steel Gravel sangat ringan, jika bukan karena dia bisa secara fisik menyentuhnya, Tang Tian akan curiga bahwa tas itu kosong. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar istilah Golden Steel Gravels. Melihat penampilan serius Xiao Yao, dia menduga itu bukan barang bagus. Itu membuatnya penasaran, dan dia segera membuka tas yang ditenun dengan emas. The Golden Steel Gravel berada di sekitar ukuran sepotong kerikil di sungai manapun. Berbaring diam-diam di dalam tas anyaman emas, warnanya abu-abu gelap membuatnya terlihat biasa-biasa saja. Tang Tian dengan hati-hati mengangkat satu, dan menggunakan jarinya untuk menggosoknya. Teksturnya sangat kuat, lebih kuat dari batu besi hitam. Percikan minat tumbuh. Biasanya, benda keras akan berat, tetapi kerikil baja emas seringan bulu. Dia mengangkat Golden Steel Gravel ke tingkat mata dan memeriksanya, sebelum dia menyadarinya. Tubuh Golden Steel Gravel sebenarnya transparan, tetapi di dalamnya ada pusaran abu-abu yang sangat kecil, membuatnya tampak kelabu. Apa yang membuat Tang Tian merasa lebih terkejut adalah bahwa pusaran abu-abu kecil itu berputar sangat lambat. Menarik. Tang Tian menduga bahwa karakteristik Golden Steel Gravel kemungkinan besar karena pusaran abu-abu kecil. Dia tidak memahami penggunaan pusaran, tetapi sebagai tiran yang telah melihat berbagai jenis harta, dia bisa mengatakan bahwa kerikil baja emas bukanlah benda biasa. Kalau begitu aku akan mengambilnya. Tang Tian menyimpan tas emas dengan santai. Xiao Yao menghela nafas lega di hatinya, dia memiliki perasaan yang tidak pasti berurusan dengan Tang Tian. Sikapnya melakukan hal-hal selalu di luar dugaan, dia sulit dipahami, sehingga Xiao Yao tidak berani memastikan bahwa dia bisa menyelesaikan tugas. Setelah menyelesaikan tugas, dia bisa kembali melapor ke Mingzu, dan dia tidak perlu khawatir tentang hal-hal lain. Apakah Tang Tian bisa menyelesaikannya, akan menjadi hadiah atau hukuman, dan keputusan Mingzu itu. Lalu aku akan pergi dulu, 3 hari kemudian, orang-orang akan datang untuk mengambil makanan untuk ulat sutra. Xiao Yao tersenyum pada Tang Tian. Ya. Tang Tian yang terpaku pada Golden Steel Gravel tidak lagi peduli untuk membalas dengan benar. Setelah Xiao Yao membawa orang-orang dan pergi, Tang Tian segera mengeluarkan kerikil dan mulai memeriksanya lagi. Kali ini, Tang Tian meneliti lebih jauh, di dalam kerikil transparan, pusaran abu-abu berputar sangat lambat, dan kadang-kadang akan ada kerlip cahaya perak. Gelombang untuk mengetahui apa itu Grey Vortex di dalamnya, metode paling sederhana adalah dengan membukanya. Gelombang. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Tang Tian menggunakan semua kekuatannya, semua ototnya, meletakkan semua yang dia miliki kedua jarinya dan memeras kerikil baja emas. Tapi apapun yang dilakukan Tang Tian, itu tidak akan bergerak. Tang Tian terkejut, kekuatannya saat ini sangat kuat, dibandingkan dengan terakhir kali, telah berlipat beberapa kali. Bahkan jika harta bintang kelas perak dari Heaven's Road akan mudah pecah di tangannya. Tetapi, bahkan dengan sekuat tenaga, dia tidak berdaya melawan kerikil baja emas kecil ini. Tang Tian tidak mempercayainya, dia mencoba beberapa metode, tetapi dia bahkan tidak bisa menyebabkan luka pada kerikil baja emas kecil ini. Gelombang bagaimana cara membukanya? Gelombang. Tang Tian tiba-tiba menyadari bahwa dia agak tidak dapat melakukan apapun. Tiba-tiba, pikirannya bergetar, dia memikirkan sesuatu, hukum. Dia langsung berpikir tentang hukum spasial, hukum yang diperoleh dari teknik Stealth Family Ping, hanya satu cabang dari banyak hukum spasial. Tetapi mereka dianggap sebagai salah satu dari 3 hukum agung, bahkan jika itu hanya satu cabang, itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Bagi Tang Tian, aspek terkuat Ping Family Steel Technique adalah kemampuannya untuk membagi ruang terbuka. Di Heaven's Road, satu-satunya yang dilihat Tang Tian dapat mencapainya adalah Little Fool ketika dia memanggil penjara lautan Saint Sword. Memisahkan ruang adalah fitur yang sangat kuat. Tang Tian tidak segera mengujinya, tetapi duduk dan mulai merencanakan. Waktu perlahan berlalu, tiba-tiba, Tang Tian yang duduk diam seperti patung bergerak. Kekuatan fisik di tubuhnya mulai bergerak, seutas benang hukum tumbuh dengan cepat di sepanjang kuku jarinya, dalam sekejap mata, itu lebih dari 30 cm, dan mulai melambai di udara. Tubuhnya tiba-tiba menjadi buram, matanya yang kusam menyerupai pantulan bintang-bintang di permukaan air, aura cahaya samar berdesir. Utas hukum ini tidak memiliki kecemerlangan sama sekali, itu adalah utas hukum Ping Family Steel Technique, salah satu utas dari hukum tata ruang. Di dalam dimensi kekaburan, mata Tang Tian meletus dengan cahaya, pikirannya tertuju pada benang hukum tertentu. Tang Tian sangat mengagumi leluhur Ping Xiaoshan, nilai ulir hukumnya jelas tidak rendah, dan auranya sangat lemah, jika tidak karena terlepas dari jari Tang Tian, ia tidak akan bisa merasakannya. Bahkan sekarang, karena terus menggeliat di ujung jari Tang Tian, dia masih kesulitan menangkapnya sepenuhnya. Di satu sisi, itu karena aura yang sangat samar, dan di sisi lain, itu karena ia bisa bergerak melalui ruang. Salah satu ujungnya menempel di ujung jari Tang Tian, sementara yang lain tampak berkedip, menghilang dan muncul kembali. Bayangkan, jika berenang di udara, dengan perilaku anehnya, menangkapnya akan sangat sulit. Tapi itu sangat disayangkan, meskipun mereka telah memahami utas hukum yang kuat, mereka sebenarnya memilih jalan yang salah, dan tidak benar-benar memperluas potensi utas hukum.
Kasihan ini menyapu pikiran Tang Tian sejenak. Tang Tian bisa dengan jelas merasakan dan melihat benang hukum, terlepas dari bagaimana itu terus menghilang dan muncul, itu sehitam tinta, dan lebih tipis dari seuntai rambut, muncul di udara. Setelah muncul, itu menghasilkan riak yang sangat samar dengan itu sebagai pusat, beresonansi keluar. Riak ini membuat Tang Tian merasakan debaran yang tak terlukiskan, dia bisa dengan jelas merasakan ruang di sekitarnya berdesir. Ruang yang tidak stabil adalah bom yang paling menakutkan, rasa bahaya yang intens menyebabkan semua rambut di Tang Tian berdiri. Metode ini sama sekali tidak buruk. Tang Tian menjadi bersemangat, tetapi dia tidak berani mengujinya. Han Bingning masih terbenam dalam meditasinya dalam kegelapan, jika dia mengejutkannya, itu akan mengerikan. Selanjutnya, Tang Tian tidak yakin apa yang akan terjadi jika ruang itu meledak. Tang Tian diam-diam mengingat ide ini untuk kesempatan masa depan untuk mengujinya. Tapi untuk saat ini, hal terpenting yang harus dilakukan adalah membuka kerikil baja emas ini. Gelombang. Satu Golden Steel Gravel melayang di depannya, Tang Tian berkonsentrasi dengan semua perhatiannya untuk mengendalikan utas hukum. Hukum hitam pekat menjadi sangat lurus dan seperti pisau, itu memotong kerikil baja emas. Kulit luar yang transparan pecah dengan mudah. Thread hukum hitam, setelah memotong cangkang, menyerang pusaran abu-abu. Bang! Tang Tian hanya merasakan guntur meletus di benaknya, seluruh tubuhnya bergetar, kekuatan ganas melonjak di seluruh tubuhnya seolah-olah dia dipukul. Kekuatan itu tiba-tiba tersebar di dalam, menyebabkan Tang Tian mengerang, dan darah menetes dari sudut mulutnya. Tang Tian bahkan tidak peduli tentang darah, dia terlalu fokus ke depannya. Lau-lau runtuh inci demi inci dan menghilang, sementara pusaran abu-abu berubah menjadi kabut tipis dan halus. Di dalam kabut, lampu-lampu perak berkelip-kelip terus-menerus, seperti tak terhitung bintang perak yang bergemuruh di dalam kabut. Tetapi setelah itu, bintang-bintang perak di kabut menjadi lebih cerah dan lebih terang, dan dengan sangat cepat, seluruh kabut telah berubah menjadi warna perak. Kabut perak itu padat dan indah, tetapi transformasinya belum berakhir, ketika lampu emas mulai mekar di kabut perak. Tidak lama kemudian, lampu-lampu emas mulai berkelap-kelip dalam kabut perak, seperti butiran-butiran emas bercampur ke dalamnya. Perubahan ini begitu cepat dan indah, itu adalah pesta untuk mata Tang Tian. Bintang-bintang emas dan kabut perak naik dalam spiral di udara, seperti tubuh sungai bintang yang luas. Kabut itu memancarkan aura asing dan rasa kegembiraan yang tak terlukiskan melonjak keluar dari tubuh Tang Tian. Tang Tian terkejut, seolah-olah setiap otot di tubuhnya menangis kegirangan. Ini adalah pertama kalinya Tang Tian menyaksikan hal seperti itu. Ini. Pikiran Tang Tian melintas dengan pikiran, dan ekspresi kegembiraan muncul di matanya. Aura ini, itu adalah kekuatan vitalitas murni. Inilah esensi asal kehidupan. Mulut Tang Tian terbuka lebar, dia menatap pemandangan di depannya seperti orang bodoh. Kekuatan fisik Tang Tian telah mencapai hambatan. Whirlpool Sword Storm yang kuat telah memperbaiki tubuhnya ke tingkat yang sangat tinggi, dan badan energi nolnya dengan sendirinya sangat kuat. Setelah bertarung dengan Ben Shen, kelelahan totalnya pada kekuatan fisik mengakibatkan dia memiliki tubuh yang mudah marah, dan tubuh kedagingannya telah disempurnakan ke tingkat yang tak terbayangkan. Hanya dengan tingkat kekuatan tubuh tirani, bahkan santo darah terkuat tidak dapat dibandingkan dengan dia. Dalam hal pelatihan, Tang Tian mengalami kesulitan meningkat, sehingga ia menaruh semua perhatiannya pada hukum. Ketika pemahamannya tentang hukum mencapai tingkat yang mendalam, itu akan memungkinkan kekuatannya untuk meningkat. Tapi esens kehidupan asal di depannya membuat Tang Tian melihat cahaya baru. Life Origin Essence adalah makanan yang sangat besar bagi makhluk hidup, itu bisa sangat meningkatkan vitalitas tubuh. Vitalitas adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat tetapi benar-benar ada. Dalam setiap makhluk hidup, komposisi tubuh akan lama stabil, semua yang disebut tempering dan penyempurnaan tubuh adalah untuk menghilangkan kotoran di dalam tubuh, yang memungkinkan keadaan fisik seseorang menjadi lebih kuat, tetapi tidak pernah mampu meningkatkan ambang batas atas vitalitas. Mengingat tubuh Tang Tian sebagai contoh, kekuatan ototnya melebihi baja, tulang-tulangnya sebanding dengan harta bintang, bahkan kemampuannya membuat darah dari sumsum tulang, kemampuannya mendapatkan lebih banyak otot jauh lebih kuat daripada orang-orang kudus. Tetapi temperamen tubuh seperti itu tidak terbatas. Tubuhnya saat ini telah disempurnakan untuk mendekati kesempurnaan, dan sangat sulit untuk meningkatkan lebih lanjut, dan itu didikte dan mengatur saat dia dilahirkan. Pada langkah ini, untuk ingin meningkatkan lebih lanjut, ia hanya bisa mengandalkan Life Origin Essence. Kabut kelabu di dalam Golden Steel Gravel sebenarnya adalah Life Origin Essence. Membongkar kerikil baja emas, seluruh proses perubahan kabut kelabu itu seperti burung phoenix yang melintasi nirwana, indah, dan penuh dengan denyut kehidupan. Meskipun untaian Life Origin Essence lemah, tetapi nilainya tak tertandingi. Tang Tian sebelumnya menaruh perhatian pada hukum karena dibandingkan dengan pencerahan hukum, meningkatkan vitalitas tidak layak. Life Origin Essence akan memungkinkan Tang Tian meningkat jauh lebih banyak daripada yang lainnya. Tubuh Tang Tian telah disempurnakan hingga hampir sempurna, tidak ada kotoran, dan dengan demikian ia akan dapat menyerap vitalitas dengan sangat baik. Setelah mendapatkan kembali akal sehatnya,
Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia menjangkau Life Origin Essence. Sesi. Aliran hangat memasuki tubuh Tang Tian, yang seperti dasar sungai kering di bawah guyuran hujan, yang menyedot dan menyerap semua hujan dengan bersih. Tang Tian menutup matanya dan dengan hati-hati mengamati perubahan pada tubuhnya. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya, dipenuhi dengan keinginan untuk melanjutkan. Untaian Life Origin Essence jelas merupakan hal yang baik, tapi itu terlalu kecil. Itu tidak dapat menyebabkan perubahan besar pada tubuhnya. Memikirkan kerikil baja emas di tas, Tang Tian segera menjadi bersemangat. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia memutuskan untuk mengulangi prosesnya, tetapi apa yang tidak ia harapkan adalah, ia tidak dapat membekukan thread hukum. Tang Tian melompat ketakutan, tetapi dengan cepat menemukan alasannya, mengungkapkan senyum pahit di wajahnya. Potongan dengan benang hukum sebelumnya benar-benar menghabiskan semua kekuatan tubuh dalam tubuhnya, dan kekuatan tubuh yang tersisa tidak dapat membiarkannya berkonsentrasi untuk mengeluarkan benang hukum. Untaian Life Origin Essence sebenarnya mampu menyehatkan tubuhnya, tetapi tidak dapat membantunya pulih dari kelelahan. Memikirkan semua esensi asal kehidupan yang tidak bisa ia serap, ia menjadi sangat sedih. Tang Tian yang merasa kesal beralih ke tumpukan batu besi hitam. Senyum di wajahnya menjadi lebih pahit.